Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 191, Bab 191 Kepala Guo Wei terguling. Awalnya, tak seorang pun yang menghormati Guo Wei, Lin Xiao, dan Xiao Yong. Meski mereka bertiga bekerja sama, semua orang tetap mendukung Yang Xiaotian untuk menang, merasa bahwa dia akan tetap muncul sebagai pemenang. Bagaimanapun, kesan yang ditinggalkan Yang Xiaotian pada setiap orang adalah kesan bahwa ia tak terkalahkan. Akan tetapi sekarang, ketika semua orang melihat Guo Wei berhasil membentuk jantung pedang kelima, Lin Xiao berhasil menjinakkan dua binatang ganas yang kekuatannya mencapai puncak 10 kali lipat dari Raja Bela Diri, dan Xiao Yong berhasil mengolah teknik bintang tak terbatas sampai ke tingkat ke-10. Mereka semua menjadi bimbang. Kepercayaan mereka pada Yang Xiaotian mulai goyang. Kali ini, Yang Xiaotian takut dia akan kalah. Seorang siswa tahun pertama menggelengkan kepalanya. Takut. Menurutku dia pasti kalah. Zhong Lei, mahasiswa tahun pertama, mencibir. Guo Wei dengan 5 pedang hati. Terlebih lagi, kekuatannya telah menembus ke tahap tengah Martial King Tenfold, dua binatang ganas milik Lin Xiao, mereka sebanding dengan Martial Ancestor level 1. Penghalang bintang milik Xiao Yong, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menembusnya. Jika Yang Xiaotian masih bisa menang, aku akan memotong jariku sendiri. Zhong Lei berkata dengan galak. Bahkan Huang Yiqing, kepala kelas dari kelas 1, menggelengkan kepalanya, jelas tidak merasa optimis terhadap Yang Xiaotian kali ini. Chen Jun, He Qingze, dan Tian Meiling juga tiba. He Qingze mencibir, merasa Yang Xiaotian pasti akan celaka kali ini. Tentu saja, dia tahu bahwa aliansi Guo Wei dan dua orang lainnya telah direncanakan sebelumnya, dan mereka tidak hanya mengincar pedang naga pengendali milik Yang Xiaotian tetapi juga nyawanya. Tepatnya, sekte pedang naga penakluk di belakang ketiga orang itu yang menginginkan Yang Xiaotian mati. Tang Lin menggelengkan kepalanya kepada Tian Meiling, Yang Xiaotian ini terlalu ceroboh, berani menerima pertempuran ini. Dengan kekuatan Guo Wei dan yang lainnya, mereka pasti tak terkalahkan di bawah level Martial Ancestor. Tian Meiling mengangguk, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Guo Wei akan, seperti Yu Yi dari Akademi tak tertandingi, memadatkan hati pedang kelima. Guo Wei adalah reinkarnasi dari Dewa Kuno. Tampaknya, di zaman kuno, dia juga merupakan makhluk yang sangat kuat di alam roh surgawi, kata Tang Lin. Kekuatan Guo Wei dan dua orang lainnya terus meningkat, menyapu bersih bagaikan tsunami, membanjiri seluruh alun-alun. Yang Xiaotian berdiri di tengah alun-alun, bagaikan rumput liar yang mengapung, terancam punah setiap saat. Guo Wei berdiri di sana, mengaktifkan seni Dewa Petir kuno, seperti Dewa Petir kuno yang tak terkalahkan. Yang Xiaotian, dalam pertempuran ini, itu akan menjadi pertarungan di antara kita berempat, dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal. Mengacu pada Raja Naga Banjir Hitam milik Yang Xiaotian. Tenang saja, aku tidak akan menggunakan Raja Naga Banjir Hitam, kata Yang Xiaotian sambil melirik ke arah ketiga orang itu, apapun jurus yang kalian punya, gunakan semuanya sekarang juga agar kalian tidak bisa berkata bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Begitu Yang Xiaotian berbicara, semua orang terkejut. Melihat Yang Xiaotian masih berani mencemooh mereka saat ini, Guo Wei tertawa terbahak-bahak, Yang Xiaotian, aku tidak percaya kau bisa memadatkan jantung pedang 9 warna keempat. Setelah berkata demikian, dia mengaktifkan kekuatan kelima jantung pedang, pedang kaisar dan pedang laut hijau di tangannya secara bersamaan dan menebas. Seketika, cahaya pedang bersinar terang melintasi 9 langit, cahayanya yang cemerlang hampir membutakan mereka yang hadir. Hampir bersamaan, Lin Xiao dan Xiao Yong juga melancarkan gerakan. Lin Xiao tiba-tiba meninju ke arah Yang Xiaotian. Cahaya surgawi bagaikan perunggu emas terpancar dari seluruh tubuhnya. Inilah cahaya surgawi dari tubuh surgawi 1000 kali lipat. Pada saat ini, Lin Xiao telah menggerakkan tubuh surgawi 1000 kali lipat ke titik ekstremnya. Bersamaan dengan Lin Xiao, Zuyan dan Harimau Iblis bermata tiga menerkam ke arah Yang Xiaotian secara bersamaan. Jejak kaki kedua binatang ganas yang besar, sebesar bukit-bukit kecil, mencapai kepala Yang Xiaotian dalam sekejap mata. Xiao Yong bahkan lebih cepat lagi, tinjunya melepaskan rentetan bayangan. Dengan pukulan Xiao Yong,
langit yang dipenuhi energi berbintang mengembun menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan langit yang penuh dengan meteorit yang berjatuhan, menghantam ke arah Yang Xiaotian. Serangan gabungan Guo Wei, Lin Xiao, dan Xiao Yong membuat semua orang di sana terguncang. Kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan banyak siswa alam leluhur bela diri yang hadir dipenuhi dengan rasa takut. Sangat kuat, terlalu kuat, bahkan Tang Lin pun terkejut. Dia juga telah melewati alam Raja Bela Diri dan tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan di alam Raja Bela Diri bisa begitu hebat. Pukulan terakhir, Chen Jun, yang diam saja, menyaksikan kekuatan yang mengguncang bumi dari ketiganya seperti badai besar yang menghantam Yang Xiaotian dan berbicara perlahan. Kekuatan sebesar itu, tidak ada satupun alam Raja Bela Diri yang mampu menahannya. Yang Xiaotian akan kalah. Dengan serangan seperti itu, jika Yang Xiaotian tidak mati, dia akan terluka parah. Menyaksikan kekuatan Guo Wei dan dua orang lainnya yang menggemparkan dunia, He Qingze yang tadinya agak khawatir, akhirnya melepaskan kecemasannya. Dengan serangan seperti itu, dia tidak percaya Yang Xiaotian mampu menahannya. Seperti yang dikatakan Guo Wei, dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian telah memadatkan hati pedang 9 warna keempat. Yang Xiaotian, matilah untuk kami. Guo Wei meraung marah, menjadi gila karena penghinaan sebelumnya dari rentetan serangan Yang Xiaotian yang tak henti-hentinya, dan bahkan lebih bersemangat lagi seni Dewa Petir kuno dan garis keturunan Dewa Naga kuno. Seekor naga kuno raksasa muncul di belakangnya. Raungan naga itu tak henti-hentinya. Berdiri di sana, Yang Xiaotian merasakan kekuatan penghancur dari ketiganya dan, melihat senyum ganas di wajah mereka, dia seni naga primordial. Tiba-tiba, 1000 naga esensi sejati membubung ke langit. Saat ribuan naga esensi sejati terbang, kekuatan naga yang luar biasa melonjak seperti tsunami, menghancurkan langit tinggi yang telah ditutupi oleh teknik bintang tak terbatas milik Xiao Yong. Dan Zuyan, harimau iblis bermata tiga yang membombardir kepala Xiaotian dari atas, merasakan dirinya dihantam oleh kekuatan yang teramat sangat dahsyat, mengguncang tubuhnya yang seperti gunung dan menyebabkannya berulang kali mundur di udara. Mata Yang Xiaotian berbinar saat dia mengumpulkan kekuatan 4 hati pedang besar di dadanya dan menghantamkan kedua tinjunya dengan dahsyat. Tanpa keterampilan surgawi, yang ada hanyalah kekuatan tubuh fisiknya dan 4 hati pedang yang agung. Namun, ia menghasilkan 2 kolom pedang berkekuatan tinju yang besar. Kemanapun tiang-tiang itu lewat, pedang Qi Guo Wei berserakan, dan kekuatan gemuruhnya terhempas. Cahaya surgawi Lin Xiao meledak, dan setiap sudut baju besinya hancur berantakan. Penghalang bintang yang mengelilingi Xiao Yong terus-menerus terkoyak, dan dewa langit di atas kepalanya berkedip-kedip bagaikan lilin yang tertiup angin, di ambang kepunahan. Ketakutan, murni dan tak tercemar, memenuhi mata Guo Wei, Lin Xiao, dan Xiao Yong. Hampir bersamaan, mereka bertiga, bersama Zuyan dan harimau iblis bermata tiga, diterjang di udara oleh kolom pedang berkekuatan tinju. Mereka meluncur di udara, lalu menabrak gedung pengajaran yang jauh. Hilang dari pandangan semuanya. Gedung pendidikan ambruk dengan suara gemuruh. Debu dan serpihan bergulung tiada henti. Kegoncangan itu bergema cukup lama. Semua yang hadir tercengang. Guo Wei, yang telah memadatkan 5 hati pedang, Lin Xiao, yang telah menaklukkan 2 binatang ganas 10 lapis puncak Raja Bela Diri, dan Xiao Yong, yang telah mempraktikkan teknik bintang tak terbatas ke tingkat ke-10 dan memiliki penghalang bintang. Ketiganya bergabung. Kalah. Benar-benar kalah. 4 hati pedang 9 warna. Dalam keheningan yang mematikan, suara seseorang bergetar. Otot Chen Jun, He Qingze, dan Tian Meiling bergetar saat mereka menatap Yang Xiaotian dengan takjub. Tak disangka Yang Xiaotian benar-benar telah memadatkan jantung pedang 9 warna yang keempat. Monster macam apakah Yang Xiaotian ini? Dalam kurun waktu 1 tahun, ia telah memadatkan 4 hati pedang 9 warna. Tidak, bukan setahun, melainkan setengah tahun, hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah memadatkan 4 hati pedang 9 warna. Jika beberapa tahun lagi berlalu, berapa banyak hati pedang 9 warna yang bisa dipadatkan oleh Yang Xiaotian? 5, 6, atau bahkan 7. Semakin orang banyak memikirkannya, semakin takut pula mereka. Pada saat ini, Yang Xiaotian melangkah maju,
mengambil pedang kaisar dan pedang laut hijau yang jatuh ke tanah, dan mendekati Guo Wei. Seolah menebak apa yang akan dilakukan Yang Xiaotian, wajah He Qingze berubah warna dan dia berteriak, berhenti. Guo Wei telah dipilih sebagai murid benih oleh Sekte Pedang Naga Penakluk. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Yang Xiaotian mengayunkan pedang kaisar dan pedang laut hijau di tangannya. Kepala Guo Wei terguling ke tanah. Bab 192, pakar dari Sekte Sky Stepping telah tiba. He Qingze dan yang lainnya menatap dengan keheranan saat kepala Guo Wei yang terpenggal berguling di tanah. Guo Wei adalah seorang jenius luar biasa dengan 5 hati pedang yang membeku, dan dia memiliki garis keturunan kuno Dewa Naga. Yang Xiaotian baru saja membunuhnya tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, He Qingze baru saja memperingatkan Yang Xiaotian, memberitahunya bahwa Guo Wei telah dipilih sebagai murid benih oleh Sekte Pedang Naga Penakluk terlebih dahulu, namun Yang Xiaotian masih membunuhnya tanpa ragu-ragu. Menatap kepala Guo Wei dengan matanya yang lebar dan melotot, hati setiap orang sangat terguncang. Guo Wei telah dipuji sebagai salah satu jenius paling berbakat yang pernah ada di Akademi Tiandou, bahkan memiliki potensi untuk menerobos ke alam roh surgawi di masa depan, namun sekarang dia terbaring mati di hadapan mereka. Dia sudah gila, gerutu Tang Lin, mengacu pada Yang Xiaotian. Karena Guo Wei telah dipilih sebagai murid unggulan oleh Sekte Pedang Naga Penakluk, jelas bahwa seseorang yang berkedudukan tinggi di sekte tersebut mendukungnya. Sekarang, Yang Xiaotian telah membunuhnya. Ini sama saja dengan menembus langit. Setelah Yang Xiaotian membunuh Guo Wei, dia berjalan tanpa ekspresi ke arah Xiao Yong. Xiao Yong, saat melihat Yang Xiaotian mendekat dengan pedangnya, keberaniannya hancur dan benar-benar panik. Yang Xiaotian, pertarungan kita hanya pertarungan biasa, kau tidak bisa membunuhku, kau tidak bisa. Pada akhirnya, dia hampir memohon, suaranya tidak jelas karena ketakutannya. Pertandingan biasa, Yang Xiaotian mencibir. Ketiga orang itu jelas bermaksud membunuhnya. Tanding biasa, tepat saat Xiao Yong hendak berbicara lagi, Yang Xiaotian mengayunkan pedang kaisarnya. Kepala Xiao Yong terjatuh ke tanah. Darah muncrat tinggi dari leher Xiao Yong, berceceran di seluruh wajah Lin Xiao. Lin Xiao hampir mati lemas, tak kuasa menahan panasnya darah Xiao Yong. Ketika dia melihat Yang Xiaotian mendekatinya sambil membawa pedangnya, Lin Xiao ketakutan dan berusaha untuk berdiri, tetapi dia mendapati dirinya sama sekali tidak memiliki kekuatan. Ia dilahirkan dengan tubuh surgawi 1000 kali lipat, memiliki kekuatan luar biasa yang mampu memindahkan gunung dan mengalihkan sungai, namun kini ia bahkan tidak bisa berdiri. Yang Xiaotian, kami hanya bertindak atas perintah orang lain, kata Lin Xiao dengan gemetar. Yang Xiaotian mengayunkan pedang laut hijaunya. Kepala Lin Xiao melayang ke udara. Mungkin karena kekuatan yang digunakan, kepala Lin Xiao terlempar lebih tinggi daripada kepala Guo Wei dan Xiao Yong. Saat Yang Xiaotian memenggal Guo Wei, Xiao Yong, dan Lin Xiao berturut-turut, kerumunan itu terlalu terkejut untuk berbicara. Bahkan Zhong Lei, yang baru saja menyatakan bahwa Yang Xiaotian akan kalah dan membanggakan bahwa ia akan memotong jarinya sendiri jika Yang Xiaotian menang, telah terdiam. Apakah ini pernyataan perang terhadap keluarga Kekaisaran Tiandou? Bisik seorang siswa. Xiao Yong adalah putra mahkota kerajaan Kekaisaran Tiandou. Dan dia dihargai oleh Yang Mulia Tiandou. Yang Xiaotian telah memenggalnya di muka umum, bisakah keluarga Kekaisaran Tiandou membiarkan ini berlalu? Setelah itu, Yang Xiaotian memenggal kepala Zuyan, harimau iblis bermata 3, mengambil barang-barang dari tubuh ketiga orang yang telah dibunuhnya, lalu pergi. Melihat sosok Yang Xiaotian yang menjauh, alun-alun menjadi sunyi senyap, tanpa suara sedikit pun. Zhong Yun pasti patah hati. Tang Lin menatap tubuh Guo Wei dan berkomentar dengan emosi yang rumit. Sudah diketahui di seluruh akademi bahwa Zhong Yun sangat menyayangi Guo Wei hingga dia tanpa lelah membimbing kultivasi Guo Wei dan bahkan memberinya darah naga sejati yang berharga yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Dia bahkan mengeluarkan prasasti pedang dari makam pedang kematian agar Guo Wei pahami. Tetapi sekarang, hanya beberapa hari setelah Guo Wei membekukan jantung pedang kelimanya, dia mati. Seperti yang dibayangkan semua orang, setelah mengetahui pemenggalan Guo Wei, Zhong Yun merasa seolah-olah jantungnya telah dihantam dengan keras. Dia tidak bisa duduk diam,
pantatnya menghantam bangku-bangku di dekatnya hingga berantakan. Zhong Yun tiba-tiba meraung. Di balik aumannya tersirat niat membunuh dan kebencian yang membara. Para murid yang melewati halaman Zhong Yun ketakutan setengah mati mendengar aumannya. Yang Xiaotian, Zhong Yun berteriak dengan mata merah. Dia dengan ganas menusukkan cakarnya ke kursi batu di dekatnya, menghancurkannya, seolah-olah kursi batu itu adalah Yang Xiaotian. Setelah sekian lama, dia dengan paksa menekan niat membunuh di hatinya, dan tibalah dia di halaman Xie Hong. Fan Rikuan juga ada di sana. Begitu Zhong Yun tiba, dia menuntut Xie Hong mengusir Yang Xiaotian. Apa? Usir Yang Xiaotian? Xie Hong mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tepat sekali, Guo Wei dan dua orang lainnya adalah para jenius tak tertandingi di akademi kita. Dalam sebuah kompetisi normal dengan Yang Xiaotian, mereka dibunuh olehnya. Yang Xiaotian memiliki sifat melahap dan membunuh, dan tampaknya telah jatuh ke dalam sifat iblis. Jika kita menahannya di akademi, aku khawatir dia akan menyerang siswa lain. Suara Zhong Yun dingin. Fan Rikuan berbicara dengan suara yang dalam, terjerumus ke dalam iblis. Tetua Agung, apakah Anda tidak melebih-lebihkan? Sejauh yang saya ketahui, Guo Wei dan yang lainnya, dengan kedok pertandingan persahabatan, mencoba untuk bersatu dan membunuh Yang Xiaotian, tetapi malah dibunuh olehnya untuk membela diri. Zhong Yun menatap Fan Rikuan dengan tatapan tajam, apakah maksudmu Guo Wei dan yang lainnya pantas mendapatkan balasan yang setimpal? Saat berbicara, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Fan Rikuan dan berteriak, Fan Rikuan, kurasa kau, sama seperti Yang Xiaotian, telah jatuh ke dalam iblis. Setelah meninggalkan Akademi Tiandou, Yang Xiaotian kembali ke kediamannya dan mulai memegang pedang kaisar dan pedang laut hijau. Dengan kematian Guo Wei, pedang kaisar dan pedang laut hijau tidak memiliki penguasaan. Yang Xiaotian merasa mudah untuk mempelajarinya, dan menjelang malam, ia telah memperoleh kendali awal atas keduanya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Pada saat ini, hanya tersisa 20 hari hingga kompetisi apoteker kekaisaran. Yang Xiaotian, Wu Qi, Luo Qing, dan lainnya memulai perjalanan mereka menuju ibu kota kekaisaran. Menimbang bahwa Yang Linger mungkin juga datang ke kompetisi apoteker kekaisaran, Yang Chou dan Huang Ying juga menemani Xiaotian ke ibu kota kekaisaran. Tuan muda, kudengar beberapa hari yang lalu, Zhong Yun pergi dan membuat keributan di tempat Xie Hong, memintanya untuk mengeluarkanmu dari Akademi Tiandou, kata Luo Qing di sepanjang jalan. Mengusirku. Ekspresi Yang Xiaotian berubah dingin. Ya, Zhong Yun mengatakan bahwa kau telah jatuh ke dalam iblis dan meminta Xie Hong untuk mengusirmu. Karena itu, dia bahkan bertengkar hebat dengan wakil kanselir Fan, kata Luo Qing. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menambahkan, aku juga mengetahui bahwa Zhong Yun dan beberapa guru dari keluarga kekaisaran Tiandou pergi ke Sekte Pedang Naga Penakluk. Dengan insiden Guo Wei, Sekte Pedang Naga Penakluk sepertinya tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Yang Xiaotian mengangguk. Akan tetapi, Sekte Pedang Naga Penakluk mungkin tidak akan mengirim seseorang dari alam suci hanya untuk orang seperti Guo Wei. Tentu saja, bahkan jika Sein Rilem datang, dia tidak takut. Perjalanannya tanpa kejadian apapun. Setelah lebih dari 10 hari, mereka akhirnya tiba di ibu kota kekaisaran naga surgawi. Menyaksikan kemegahan ibu kota kekaisaran yang menjulang tinggi, semua orang merasa gembira. Bahkan Wu Qi yang biasanya tanpa ekspresi pun tampak bersemangat. Bagi banyak orang, ibu kota kekaisaran naga surgawi merupakan tempat suci yang melambangkan kejayaan tertinggi. Dalam kegembiraan mereka, Yang Xiaotian memimpin kelompok itu ke ibu kota kekaisaran. Kesan pertama yang diberikan ibu kota kekaisaran kepada Yang Xiaotian adalah kemegahan. Jalanannya sangat lebar, dan bangunan-bangunan di sekelilingnya tinggi, megah, dan memancarkan suasana zaman kuno. Di antara mereka, ada yang merasa tidak berarti seperti semut. Dari pandangan sekilas, orang bisa melihat individu-individu kuat dari segala arah, berdesakan, sibuk tak henti-hentinya. Ramai namun teratur, rasa sejahtera hakiki muncul secara alami. Semuanya, minggir. Itu Sekte Sky Stepping. Para Master Sekte Sky Stepping telah tiba. Tepat saat Yang Xiaotian tengah mengamati ibu kota kekaisaran, keributan hebat tiba-tiba terjadi di antara kerumunan di belakangnya.
Sekelompok besar master menunggangi binatang tunggangan mereka dalam aliran yang terus-menerus menuju gerbang kota ibu kota kekaisaran. Untuk kompetisi apoteker kekaisaran ini, para master dari 10 sekte tertinggi kekaisaran, termasuk sekte Sky-Stepping, semuanya datang. Di antara para master sekte langkah langit, yang paling depan adalah dua pemuda, salah satunya adalah Zusuan. Bab 193 Long Xingtian. Zusuan menunggangi seekor harimau putih besar. Harimau putih tidak berbulu. Seluruh bodinya dipoles halus. Zusuan, yang menungganginya, memiliki aura komando yang tak tertandingi. Berjalan bahu-membahu dengannya tidak lain adalah Long Xingtian dari 6 pedang sekte langkah langit, yang dikenal sebagai pedang darah. Zusuan menoleh ke Long Xingtian sambil tersenyum, "Tuan Muda Long, bakat alkimia Anda luar biasa. Dalam kompetisi alkemis kekaisaran ini, Anda pasti akan meraih posisi teratas." Long Xingtian diakui sebagai jenius alkimia paling berbakat di antara generasi muda dalam sekte Sky-Stepping. Mendengar ini, Long Xingtian tersenyum, "Kali ini di kompetisi alkemis kekaisaran, kudengar bahkan Gu Shaozong dari Istana Surgawi Kuno juga datang. Akan sulit untuk mengklaim posisi teratas." Terlepas dari perkataannya, nadanya memancarkan keyakinan yang luar biasa. Gu Shaozong. Hati Zusuan mencelos. Istana Surgawi Kuno merupakan salah satu dari 10 sekte tertinggi Kekaisaran Naga Surgawi. Kekuatannya hanya kalah dari sekte Langkah Langit. Dan Gu Shaozong dianggap sebagai murid dengan bakat terbesar yang pernah dilihat Istana Surgawi Kuno dalam puluhan ribu tahun. Tidak satu pun dari mereka. Gu Shaozong bukan hanya orang yang berbakat dalam ilmu bela diri, tetapi bakatnya dalam bidang alkimia juga tak tertandingi. Bakatnya dalam bidang alkimia begitu tinggi sehingga bahkan Master Balai Pengobatan Agung Si Yongping pun merasa kagum. Bakat Gu Shaozong yang luar biasa bahkan membuat Zusuan, salah satu dari 6 pedang sekte Langkah Langit, sangat terkesan. Tepat saat Zusuan hendak berbicara, tiba-tiba, dia melihat Yang Xiaotian di antara kerumunan di depannya, menyebabkan matanya menyipit dan wajahnya berubah masam. Long Xingtian menyadari perilaku Zusuan yang tidak biasa dan mengikuti tatapannya. Tatapan matanya tertuju pada Yang Xiaotian, "Kakak Zu kenal anak ini?" Zusuan menjawab dengan serius, "Yang Xiaotian." "Oh, Yang Xiaotian." Mendengar nama itu, mata Long Xingtian berbinar dan dia mengamati Yang Xiaotian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fang Heng sangat terkenal dalam lingkaran apoteker Kekaisaran Naga Surgawi. Namun dia dan Zheng Biao telah meninggal di tangan Yang Xiaotian. Beberapa bulan lalu, ketika Long Xingtian mendengar berita itu, dia tidak bisa mempercayai telinganya dan mengira dia salah dengar. Kemudian, ketika dia memastikan bahwa Fang Heng dan Zheng Biao memang telah tewas di kota Kekaisaran Tiandou, Long Xingtian menjadi tertarik pada Yang Xiaotian ini dan ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menaklukkan naga banjir alam kaisar. Mengendarai harimau hitam, dia mendatangi Yang Xiaotian, "Kamu Yang Xiaotian. Apakah kamu membunuh Fang Heng dan Zheng Biao?" Mendengar nada merendahkan Long Xingtian, Yang Xiaotian tidak menanggapi, tetapi malah melihat ke arah Zusuan, "Kaisar bela diri, apakah mereka dikirim olehmu?" Walaupun dia belum menemukan kaisar bela diri yang menyerang istananya atau orang di balik serangan itu, Yang Xiaotian mempunyai firasat bahwa itu adalah Zusuan. Mendengar ini, raut wajah Zusuan tetap tidak berubah, dan dia tertawa dingin, "Apa itu Martial Emperor? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Melihat Yang Xiaotian mengabaikannya, wajah Long Xingtian menjadi gelap. "Yang Xiaotian, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau telah menjinakkan binatang buas alam kaisar. Di hadapan kita, sekte penginjak langit, binatang buas alam kaisar hanyalah serangga yang agak kuat. Aku tahu kamu punya bakat alkimia yang bagus dan memiliki api bintang, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah api bintang." Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan segumpal api ungu terbang keluar. Api ekstrim Luo Ungu. Kerumunan orang di sekitarnya terkesiap. Api ekstrim Luo Ungu merupakan api abnormal yang tercantum pada urutan ke-12 dalam daftar api abnormal. Long Xingtian menatap Yang Xiaotian, "Api bintangmu hanya sampah jika dibandingkan dengan api ekstrim Purple Luo milikku." Ekspresi Yang Xiaotian acuh tak acuh, "Api ekstrim ungu Luo itu remeh, api ekstrim ungu Luo milikmu juga sampah di mataku." Long Xingtian, setelah mendengar Yang Xiaotian, yang memiliki api bintang,
menyebut dirinya sebagai sampah api ekstrim Purple Luo, tidak dapat menahan tawa marahnya, api ekstrim Purple Luo milikku adalah sampah. Yang Xiaotian, kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis kekaisaran, bukan? Saat itu, di kompetisi apoteker kekaisaran, kita akan melihat api abnormal siapa yang sampah. Setelah mengatakan itu, Zhu Xuan pergi bersama sekelompok pengikutnya. Saat Zhu Xuan melewati Yang Xiaotian, dia meliriknya sekilas, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Yang Xiaotian, aku melihat adikmu beberapa hari yang lalu. Dia sangat cantik. Dia lalu tertawa terbahak-bahak dan pergi. Tepat saat Zhu Xuan hendak pergi sambil tertawa terbahak-bahak, dan hendak berlenggak-lenggok, Xiao Jin membalas, tertawalah pada adikmu. Zhu Xuan nyaris terjatuh dari harimau yang ditungganginya, menoleh ke belakang dengan marah, dia menatap Xiao Jin dengan tatapan yang penuh dengan niat membunuh. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dan pergi bersama Long Xingtian dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, Long Yu, seorang bawahan Long Xingkong, berkata kepada Long Xingtian, Yang Xiaotian ini adalah seekor katak dalam sumur, Tuan Muda, Anda tidak perlu merendahkan diri ke levelnya. Long Xingtian mengangguk, Yang Xiaotian berasal dari kota kecil di kerajaan kecil. Dia bodoh dan naif, aku pasti tidak akan merendahkan diri ke levelnya. Sambil berkata demikian, dia mencibir, namun, aku tidak menyangka dia begitu berani untuk berpartisipasi dalam kompetisi apoteker kekaisaran. Yang Xiaotian telah membunuh Fang Heng dan Zheng Biao, dan kini Fang Zhou pasti ingin sekali menghancurkan Yang Xiaotian hingga menjadi bubur. Tunggu saja. Kalau sudah waktunya, Fang Zhou pasti akan memotong Yang Xiaotian menjadi potongan-potongan kecil, kata Zhu Xuan sambil tertawa, apakah dia pikir di ibu kota kekaisaran, Fang Zhou tidak akan berani membunuhnya. Bahkan jika Fang Zhou tidak bisa bergerak di dalam ibu kota kekaisaran, begitu kita berada di luar, Yang Xiaotian pasti sudah mati. Setelah Long Xingtian, Zhu Xuan, dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian dan kelompoknya mulai mencari tempat tinggal. Akan tetapi, setiap penginapan utama di ibu kota kekaisaran sudah dipesan penuh, dan setelah mencari selama setengah hari, mereka masih tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Yang Xiaotian bingung. Tampaknya mereka harus membeli secara langsung. Kali ini mereka datang dengan lebih dari 20 orang, mereka tidak bisa terus-terusan berkeliaran di jalan tanpa tujuan. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan kelompoknya langsung menuju majelis perdagangan Sueluo. Namun, ketika mereka mendengar harga tanah di ibu kota kekaisaran, semua orang terkejut, termasuk Yang Xiaotian. Lebih dari 100.000 batu roh tingkat rendah. Mata Yang Chao dan Huang Ying melotot. Harga untuk sebuah tempat tinggal di kota kekaisaran Tiandou adalah 1.000.000 koin emas, bagi mereka berdua, itu sudah merupakan angka yang sangat besar, namun sekarang di ibu kota kekaisaran, sebuah perkebunan membutuhkan lebih dari 100.000 batu roh kelas rendah. Satu batu roh tingkat rendah setara dengan 10.000 koin emas, lebih dari 100.000 batu roh tingkat rendah sama dengan lebih dari 1 miliar koin emas. Lebih dari 1 miliar, konsep macam apa itu? Jika ditata, itu akan menjadi gunung emas. Rumah mereka di kota Xingyue mungkin tidak dapat menampung lebih dari 1 miliar koin emas. Murid Majelis Perdagangan Sueluo yang menunjukkan tanah milik Yang Xiaotian, setelah melihat reaksi dirinya dan orang lain, tidak terkejut, hari-hari ini, banyak ahli dari berbagai kekaisaran juga mengunjungi Majelis Perdagangan Sueluo untuk menanyakan tentang harga tanah milik di ibu kota kekaisaran. Setelah mengetahui harganya, mereka semua mempunyai reaksi yang sama. Dan kemudian pergi dengan perasaan patah semangat. Tepat saat dia mengira Yang Xiaotian dan kelompoknya juga akan pergi dengan perasaan kecewa, Yang Xiaotian berbicara, kita akan membeli Azure Dragon Residence itu, lanjutkan dengan dokumennya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan Space Ring dan menyerahkannya kepada murid Sueluo Commerce Assembly. Murid Majelis Perdagangan Sueluo memegang cincin luar angkasa dan tertegun saat melihat tumpukan koin emas yang menggunung di dalamnya. Koin emas ini adalah bagian dari gunung emas yang diperoleh Yang Xiaotian dari harta karun naga surgawi, tentu saja. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar, setelah jeda yang lama, murid Majelis Perdagangan Sueluo yang bersemangat itu pulih dan berkata kepada Yang Xiaotian, saya akan menghitung koin emas dan memproses dokumennya segera. Pada saat itu,
seorang pengawas dari Majelis Perdagangan Sueluo datang bersama seorang pemuda, dan pemuda ini ternyata adalah bawahan Long Xingtian, Long Yu. Setelah pengawas dari Majelis Perdagangan Sueluo masuk, dia berkata dengan riang kepada muridnya, "Chen kecil, Tuan Muda Long ini ingin membeli kediaman naga biru. Tolong selesaikan dokumen untuk Tuan Muda Long." Bab 194, apakah ini memprovokasi dia? Murid dari Majelis Perdagangan yang akan menangani prosedur untuk Yang Xiaotian berhenti sejenak, lalu berkata kepada manajernya, "Tuan, Tuan Muda ini baru saja memesan kediaman naga biru." Dia menunjuk Yang Xiaotian. "Saat ini saya sedang menangani prosedurnya." Manajer itu tercengang, Azure Dragon Residence itu mahal, dan sudah berada di pasaran selama beberapa tahun tanpa laku. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, ada dua orang yang ingin membelinya. Dia menatap Yang Xiaotian dengan ragu, Tuan Muda ini ingin membelinya. "Ya," murid dari Majelis Perdagangan berdiri dan menyerahkan cincin luar angkasa kepada manajer, "saat ini saya sedang menghitung koin emas." "Koin emas?" Manajer itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Long Yu, bawahan Long Xingtian, memperhatikan tumpukan besar koin emas di dalam cincin luar angkasa dan mencibir Yang Xiaotian. "Yang Xiaotian, ini pasti pertama kalinya kamu berada di ibu kota kekaisaran jika kamu menggunakan koin emas untuk membeli tempat tinggal. Tidakkah kamu tahu bahwa di ibu kota kekaisaran, mata uang umum yang diterima oleh Majelis Perdagangan adalah batu roh?" Kemudian, dia berkata kepada manajer, "Kediaman naga biru dimaksudkan untuk dibeli oleh Tuan Muda kita. Tuan Muda kita adalah pedang darah, salah satu dari 6 pedang dari Sekte Penginjak Langit, dan dia bermaksud untuk pindah ke kediaman naga biru malam ini." Dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan memberikannya kepada manajer perakitan perdagangan. Setelah mendengar bahwa orang di belakang Long Yu adalah pedang darah, salah satu dari 6 pedang Sekte Sky Stepping, ekspresi manajer berubah. Dia berkata kepada Yang Xiaotian, "Tuan Muda, Majelis Perdagangan kami biasanya menggunakan batu roh sebagai mata uang, jadi kami tidak dapat menjual kediaman naga biru kepada Anda." Mendengar ini, Yang Xiaotian bertanya kepada murid Majelis Perdagangan, "Apakah Majelis Perdaganganmu tidak melakukan transaksi dengan koin emas?" Yang Xiaotian agak sadar akan peraturan Majelis Perdagangan Kekaisaran, meskipun batu roh umum digunakan untuk transaksi, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa koin emas tidak dapat digunakan. Manajer Majelis Perdagangan, setelah mengetahui identitas orang di belakang Long Yu, jelas waspada terhadap status yang terakhir. Akan tetapi, wajar saja jika dia merasa takut, sebab pengaruh Sekte Langkah Langit tengah melambung tinggi, berkembang dengan cepat, dan mulai membayangi klan Kekaisaran Naga Surgawi. Ketika murid Majelis Dagang mendengar pertanyaan Yang Xiaotian, dia terdiam dan ragu-ragu, tidak dapat segera menjawab. Dia baru di sini dan belum familiar dengan regulasi Majelis Perdagangan, ujar manajer Majelis Perdagangan. Long Yu menertawakan Yang Xiaotian, "Yang Xiaotian, sebaiknya kau ambil koin emasmu dan enyahlah dari Majelis Perdagangan Sueluo. Biar ku katakan yang sebenarnya, koin emas adalah sampah di ibu kota kekaisaran. Berapapun koin emas yang kamu miliki, itu tetap saja sampah. Sungguh menggelikan bahwa kamu menganggap dirimu kaya sambil memegang setumpuk sampah." Long Yu berbicara dengan keras, suaranya bergema di seluruh aula. Semua pakar dari keluarga besar di aula itu menoleh untuk melihat. "Juga, aku telah menanyakan bahwa Azure Dragon Residence adalah satu-satunya hunian yang saat ini dijual di ibu kota kekaisaran, jadi kau dan bawahanmu mungkin harus tinggal di jalanan selama beberapa hari ke depan," kata Long Yu sambil tersenyum. "Saya lupa menyebutkan, untuk menjaga ketertiban umum, ibu kota kekaisaran mengusir gelandangan di malam hari, jadi ketika saatnya tiba, kalian bahkan tidak akan bisa tidur di jalanan jika kalian mau." Tawa Long Yu sombong. Yang Xiaotian menatap manajer Majelis Perdagangan, "Kalau begitu, jika aku bisa menyediakan batu roh, maka kediaman naga Azure adalah milikku, kan?" Manajer pertemuan perdagangan ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk, "Benar sekali. Bagaimanapun, Yang Xiaotian telah tiba lebih dulu." Tetapi dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian dapat menghasilkan batu roh tingkat rendah sebanyak itu. Long Yu mencibir, dia juga tidak mempercayainya. Yang Xiaotian meraih dadanya sejenak dan mengeluarkan lebih dari selusin batu roh. Saat selusin batu roh itu dikeluarkan, aula itu langsung terang benderang, energi spiritualnya bagaikan lautan, menyebabkan napas semua orang tercekat.
Batu roh kelas atas. Seru kerumunan dengan kaget. Batu roh di tangan Yang Xiaotian memang bermutu tinggi. Sebelumnya, dia telah membunuh Chen Lingyun dan 6 orang lainnya dari Sekte Mahayana Divine. Sebagai tetua alam suci dari Sekte Mahayana Divine, Chen Lingyun tentu saja memiliki kekayaan atas namanya, dengan beberapa ratus batu roh bermutu tinggi di dalam cincin luar angkasa miliknya. Batu roh bermutu tinggi setara dengan 100 batu roh bermutu menengah, yang setara dengan 10.000 batu roh bermutu rendah. 10 batu roh bermutu tinggi sama dengan 100.000 batu roh bermutu rendah. Bagaimana kamu bisa memiliki batu roh tingkat tinggi? Long Yu berseru tak percaya. Batu roh bermutu tinggi sangatlah langka. Bahkan bagi putra keluarganya, salah satu dari 6 pedang sekte langkah langit, mendapatkan batu roh tingkat tinggi sangatlah sulit. Yang Xiaotian, dari keluarga dan akademi kecil, sebenarnya memiliki begitu banyak batu roh bermutu tinggi. Mengabaikan keterkejutan dan keheranan Long Yu, Yang Xiaotian bertanya kepada manajer majelis perdagangan, bisakah kita melanjutkan dengan dokumennya sekarang? Sebelum manajer majelis perdagangan sempat berbicara, Long Yu dengan marah berkata kepada Yang Xiaotian, apakah kamu benar-benar ingin menentang tuan muda kita? Menentang. Yang Xiaotian berkata, kau terlalu meremehkan tuan mudamu. Wajah Long Yu berubah jelek, apakah Yang Xiaotian menyiratkan bahwa tuan mudanya bahkan tidak layak menjadi lawannya? Baiklah, Yang Xiaotian, aku harap kamu tidak akan menyesali ini, kata Long Yu dengan getir. Pada akhirnya, manajer majelis perdagangan menyelesaikan dokumen untuk Yang Xiaotian, dan Long Yu pergi dengan perasaan tertekan. Saat dia melangkah pergi, tatapan Long Yu tampak seolah mampu melelehkan besi. Sementara manajer majelis perdagangan menangani dokumen untuk Yang Xiaotian, Long Xingtian dan Zhu Xuan sedang minum di Green Lotus Tavern. Kedai teratai hijau merupakan kedai terbaik di ibu kota kekaisaran, sepanci minuman keras harganya puluhan ribu koin emas, tidak terjangkau bagi orang biasa. Long Yu, apakah kamu sudah membeli Azure Dragon Residence? Kata Long Xingtian setelah menghabiskan segelas anggur berkualitas. Zhu Xuan tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, Azure Dragon Residence sudah ada di pasaran selama beberapa tahun tanpa ada pembeli. 10.000 atau lebih spirit stone kelas rendah bukanlah sesuatu yang bisa diproduksi oleh orang biasa. Belum sempat dia selesai bicara, mereka melihat Long Yu memasuki bar dengan ekspresi tak sedap dipandang. Melihat wajah Long Yu, Long Xingtian mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Itu Yang Xiaotian, dia mengalahkan kita dan membeli Azure Dragon Residence. Long Yu tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan kejadian itu. Apakah Yang Xiaotian benar-benar mengatakan itu? Kemarahan melintas di mata Long Xingtian. Long Yu menundukkan kepalanya, iya, dia mengatakan bahwa tuan muda bahkan tidak cocok menjadi lawannya. Bagus, bagus. Long Xingtian tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat dingin. Yang Xiaotian, aku, Long Xingtian, tidak cocok menjadi lawanmu. Dan dia menghancurkan kendi anggur di tangannya. Tidak apa-apa jika kita tidak bisa membeli Azure Dragon Residence, beli saja rumah besar lainnya, kata Long Xingtian, mencoba menahan amarahnya, kepada Long Yu. Mereka tentu tidak bisa hanya duduk saja di bar seperti ini. Long Yu tidak berani menatap mata Long Xingtian, karena kompetisi apoteker kekaisaran yang akan datang, semua rumah besar lainnya telah diambil alih kecuali kediaman naga Azure. Tapi sekarang, bahkan Azure Dragon Residence telah dibeli. Wajah Long Xingtian berubah gelap, apakah kamu mengatakan kita harus tidur di jalanan malam ini? Long Yu tidak berani menjawab. Namun jawabannya jelas. Yang Xiaotian, kau bersikeras menentangku, iya. Tunggu sampai kompetisi apoteker, dan lihat apakah aku tidak akan menghancurkanmu sampai mati. Long Xingtian berbicara dengan penekanan yang disengaja. Pada saat itu, Wang Zhou juga mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah tiba di ibu kota kekaisaran. Bocah ini, dia benar-benar berani datang ke ibu kota kekaisaran. Mendengar berita itu, niat membunuh memenuhi mata Wang Zhou. Yang Xiaotian telah membunuh Fang Heng dan Zheng Biao dan masih berani datang ke ibu kota kekaisaran dengan berani. Apakah ini sebuah provokasi baginya? Tuan, haruskah kita membunuhnya sekarang? Wu Yu meminta instruksi. Bab 195, Dewa Pedang Teratai Hijau. Tidak perlu, Wang Zhou menggelengkan kepalanya, membunuhnya di dalam ibu kota kekaisaran sulit dijelaskan.
Bagaimanapun, ini adalah ibu kota kekaisaran naga surgawi. Terlebih lagi, Yang Xiaotian memiliki naga banjir alam kaisar di sisinya, yang akan menimbulkan terlalu banyak gangguan jika mereka mengambil tindakan. Kita akan menunggu sampai kontes apoteker kekaisaran selesai. Dia harus meninggalkan ibu kota kekaisaran pada akhirnya, lalu kita bisa membunuhnya tanpa tergesa-gesa. Setelah menangani prosedur di majelis perdagangan, Yang Xiaotian dan yang lainnya, sambil memegang plakat giok kediaman Naga Azure, tiba di kediaman Naga Azure. Menatap megahnya Azure Dragon Residence di hadapan mereka, semua orang hampir tidak dapat menyembunyikan rasa takjubnya. Yang Xiaotian menggunakan plakat giok untuk membuka kediaman naga biru. Saat semua orang masuk, angin sepoi-sepoi energi spiritual membelai wajah mereka, menyegarkan jiwa mereka. Hunian di kota kekaisaran Tiandou memang megah, namun tidak setinggi hunian di depannya, hunian naga Azure. Kediaman Azure Dragon sangat luas, Yang Chao, Huang Ying, dan Yang Xiaotian membutuhkan waktu cukup lama untuk menjelajahinya sepenuhnya. Melihat kediaman di hadapan mereka, yang tampak seperti kediaman orang abadi, Yang Chao dan Huang Ying merasa seolah-olah sedang bermimpi. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, mereka akan tinggal di kediaman megah di ibu kota kekaisaran. Kalau dipikir-pikir kembali ke 2 tahun yang lalu, mereka berdua masih berusaha mengumpulkan uang untuk membeli rumah di kota Xingyue, dan bahkan menemukan lebih dari 1.000 emas pun merupakan tantangan. Tetapi sekarang, mereka tinggal di kediaman yang begitu megah di ibu kota kekaisaran, dengan energi spiritual yang begitu kaya dan dekorasi yang begitu mewah. Keduanya dipenuhi emosi. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan yang lainnya menetap di kediaman naga biru. Malam itu, Yang Xiaotian menyalakan api unggun besar di halaman depan, dan lebih dari 20 orang duduk bersama, minum dan makan daging. Aroma daging memenuhi udara. Aroma anggur itu memikat. Wuqi menyesap anggurnya dan tersenyum pada Yang Xiaotian. Aku penasaran apakah Tuan Muda pernah mencicipi minuman keras teratai hijau dari kedai teratai hijau. Oh, minuman teratai hijau. Yang Xiaotian penasaran. Wuqi mengangguk sambil tersenyum. Kedai teratai hijau adalah kedai terbesar di kekaisaran kita, dan minuman keras teratai hijaunya dikatakan sebagai minuman keras terbaik di kekaisaran, meskipun harganya agak mahal. Minuman keras teratai hijau dikategorikan menjadi 4 tingkatan menurut tahun pembuatannya. Minuman keras teratai hijau tingkatan keempat sedikit lebih murah, dijual dengan harga 10.000 emas per pot. Minuman keras teratai hijau kelas 3 harganya 50.000 emas per pot. Minuman teratai hijau kelas 2 harganya mahal, 100.000 emas per pot. Sedangkan untuk kelas 1, harganya 1 juta emas per pot. Mendengar ini, Yang Chao mendecak lidahnya, 1 juta emas per pot. Wuqi tertawa, meskipun harganya 1 juta emas per pot, persediaannya masih sedikit. Ditambah lagi, mereka hanya menjual 100 pot setiap hari, jika sudah habis terjual, Anda tidak dapat membeli lagi dan harus menunggu hingga hari berikutnya. Dia berkata kepada Yang Xiaotian, kedai teratai hijau cukup terkenal, kedai ini didirikan oleh Li Dong, murid utama Dewa Pedang Teratai Hijau. Dewa Pedang Teratai Hijau. Kerumunan itu terkejut. Dewa Pedang Teratai Hijau merupakan pembangkit tenaga listrik paling legendaris dan teratas di benua Dewa Biru. Ya, kata Wuqi, menurut legenda, ketika Dewa Pedang Teratai Hijau masih muda, dia cukup beruntung menerima petunjuk dari guru suci Hong Feng. Berkat hal ini, dia mampu mencapai status Dewa Pedang. Guru, bukankah guru suci Hong Feng adalah orang yang paling kuat di dunia jiwa bela diri? Liu An bertanya dengan wajah penuh rasa hormat. Wuqi hanya tersenyum dan tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia berkata, dalam kontes apoteker kekaisaran sebelumnya, murid-murid dari Green Lotus Tavern telah berpartisipasi. Dalam kontes apoteker ini, seharusnya juga ada peserta dari Green Lotus Tavern. Ia melanjutkan, dalam kontes apoteker kekaisaran terakhir, Li Jianghu dari Green Lotus Tavern memenangkan tempat kedua. Hanya saja tidak diketahui siapa dari Green Lotus Tavern yang akan berpartisipasi kali ini. Li Jianghu, gumam Yang Xiaotian. Ya, Li Jianghu adalah cucu dari senior Li Dong, kata Wuqi. Bakat bela diri dan alkimia Li Jianghu sama-sama luar biasa, setara dengan Fang Heng. Yang Xiaotian mengangguk. Karena Dewa Pedang Teratai Hijau adalah murid nominal dari guru suci Hong Feng, dalam hal senioritas,
dia akan menjadi adik laki-laki dewa. Pendiri Green Lotus Tavern, Li Dong, adalah keponakannya yang masih muda. Li Honghu menyebut Dewa Pedang Teratai Hijau sebagai Grandmaster Agung. Jadi, mereka harus memanggilnya apa? Kelompok itu mengobrol hingga larut malam sebelum bubar. Yang Xiaotian berdiri di halaman rumahnya sendiri, tenggelam dalam segudang pikirannya. Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan harinya, saat Yang Xiaotian sedang berlatih Thundercelap Nine Heavens, King Luo datang untuk melaporkan informasi yang telah dikumpulkannya. Tuan muda, saya sudah mengetahuinya. Majelis Perdagangan Sueluo sedang melelang air petir kesengsaraan alam ke-6 dan hanya menerima batu roh bermutu tinggi untuk dilelang, kata Luo King. Melelang air guntur kesengsaraan alam ke-6 dan hanya batu roh kelas atas yang dapat digunakan untuk menawar. Yang Xiaotian terkejut. Ya, tawaran awalnya adalah 10.000 batu roh kelas atas, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 batu roh kelas atas, lanjut Luo King dengan ekspresi rumit. 10.000 batu roh kelas atas, apa konsepnya itu? Kediaman Azure Dragon mereka saat ini hanya memiliki sekitar selusin batu roh tingkat atas. Jumlahnya hampir 1.000 Azure Dragon Residence. Dan itu baru tawaran awal untuk air guntur kesengsaraan alam ke-6. Yang Xiaotian sama tercengangnya, dia tidak menyangka tawaran awal adalah 10.000 batu roh kelas atas. 10.000 batu roh kelas atas mungkin berada di luar jangkauan sekte tertinggi kekaisaran biasa. Hanya 10 sekte tertinggi teratas, seperti Sekte Langkah Langit, Istana Surgawi Kuno, Sekte Surgawi Naga Sejati, dan Sekte Pedang Naga Penakluk, yang memiliki kekayaan luar biasa untuk membelinya. Bagaimana dengan barang lainnya? Tanya Yang Xiaotian. Untuk barang-barang lainnya, batu roh tingkat rendah diperlukan, kata Luo King. Oh, Tuan muda, lelang ini juga akan menampilkan manik naga sejati. Manik naga sejati, itu adalah kabar baik yang tak terduga. Jika Azure Thunder Python dan Black Float Dragon King dapat memperoleh True Dragon Bat, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan leluhur. Kemudian garis keturunan Azure Thunder Python dapat berevolusi menjadi Super Divine Beast. Dan garis keturunan Raja Naga Banjir Hitam dapat berevolusi menjadi binatang surgawi. Segera setelah itu, Yang Xiaotian bertanya tentang kompetisi apoteker kekaisaran. Kompetisi apoteker kekaisaran ini terbuka untuk semua apoteker di bawah level Martial Venerable, kata Luo King. Para murid dari 10 sekte tertinggi kekaisaran akan berpartisipasi. Persaingan kali ini akan sangat sengit, dengan pesaing yang paling menonjol adalah Gu Shaozong dari Istana Dewa Kuno, Long Xingtian dari Sekte Sky Stepping, Wu Chuang dari Sekte Dewa Mahayana, Lan Yi dari Sekte Pedang Naga Penakluk, dan Li Qianqian dari Kedai Teratai Hijau. Lan Yi. Yang Xiaotian tidak menyangka Lan Yi dari Sekte Pedang Naga Penakluk juga akan berpartisipasi dalam kompetisi apoteker kekaisaran. Dia tidak akan pernah melupakan kesombongan dan penghinaan yang ditunjukkan oleh Jiu Wu dan muridnya Lan Yi ketika mereka memandang rendah rakyat jelata di kota pedang surgawi. Ya, Lan Yi, yang memiliki api teratai biru, berada di peringkat ke-10 dalam daftar api abnormal, kata Luo King. Namun, yang paling mungkin memenangkan kompetisi bukanlah Lan Yi, melainkan Gu Shaozong dari Istana Surgawi Kuno. Gu Shaozong memiliki api pembakar surga, yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar api abnormal. Yang Xiaotian mengerutkan kening, api pembakar surga. Memang, bakat Gu Shaozong dalam alkimia sangat tinggi sehingga bahkan Master Aula Besar Si Yongping memujinya, kata Luo King. Ada desas-desus bahwa dia juga telah memperoleh Farmakope Dewa Pengobatan. Farmakope Kedokteran Dewa merupakan buku legendaris tentang alkimia. Farmakope Dewa Kedokteran, Yang Xiaotian mengulanginya dengan serius, lalu bertanya, apakah ada berita tentang saudara perempuanku? Bab 196, bertemu kembali dengan Lan Yi. Saya mengetahui bahwa Ketua Sekte Dewa Naga Sejati telah mengangkat Nona muda kedua sebagai murid, kata Luo King. Anehnya, Sekte Dewa Naga Sejati tidak mengadakan upacara penerimaan murid. Tidak mengadakan upacara pemagangan. Yang Xiaotian tercengang. Secara umum, saat Ketua Sekte Dewa Naga Sejati menerima seorang murid, itu merupakan peristiwa besar bagi seluruh sekte, dan upacara pemagangan akan diadakan. Luo King ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan, pemimpin Sekte Dewa Naga Sejati memiliki seorang putri bernama Hu Yue, yang berusia 12 tahun,
tetapi hubungannya dengan nona muda kedua tampaknya tidak begitu baik. Mengapa demikian? Tanya Yang Xiaotian. Aku tidak yakin, Luo Qing menggelengkan kepalanya. Terus selidiki, cari tahu lebih banyak, kata Yang Xiaotian. Hal ini membuat saudara perempuannya khawatir dan dia ingin menyelesaikannya sampai tuntas. Luo Qing setuju, membungkuk pada Yang Xiaotian, lalu mundur. Yang Xiaotian berlatih Thundercelap Nine Heavens selama beberapa waktu, namun dia merasa gelisah dan cemas, seolah-olah sesuatu akan terjadi, tidak mampu menenangkan pikirannya. Jadi Yang Xiaotian memanggil semua orang untuk berjalan-jalan. Saat Xiao Jin mendengar Yang Xiaotian menyebutkan pergi jalan-jalan, matanya berbinar dan hampir meneteskan air liur. Melihat reaksi Xiao Jin, Yang Xiaotian tersenyum, dia tahu orang ini pasti merindukan permen lollipop super dari ibu kota kekaisaran. Kelompok itu meninggalkan halaman dan berjalan menuju jalan-jalan jajanan di ibu kota kekaisaran. Terletak di dekat area pusat ibu kota kekaisaran, Azure Dragon Residence terletak di lokasi yang strategis, dengan jalan-jalan jajanan hanya berjarak 2 blok. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya mendekati jalan-jalan jajanan, mereka melihat kerumunan besar berkumpul di depan, berdengung karena kegembiraan. Dan dari waktu ke waktu, suara-suara keheranan meletus. Apa yang terjadi di depan sana? Kenapa begitu ramai? Ajin melangkah jinjit, menjulurkan lehernya, dan bertanya. Wuki tertawa, itu adalah roulette dao pedang. Pedang dao roulette. Kerumunan itu penasaran. Wuki menjelaskan, roulette dao pedang ini adalah artefak kuno, sangat ajaib. Cukup masukkan ki pedang atau serang dengan pedang, dan benda itu akan berputar, lalu mengeluarkan item. Beberapa ahli pedang dao telah memasukkan ki pedang dan memperoleh buku kekuatan surgawi tertinggi ilmu pedang. Beberapa bahkan berhasil mendapatkan pedang surgawi. Yang Xiaotian dan yang lainnya tercengang, pedang surgawi keluar. Pedang surgawi sulit ditemukan, dan mendapatkannya sangatlah sulit, tetapi roulette dao pedang ini sebenarnya dapat menghasilkan pedang surgawi. Wuki melanjutkan, kedengarannya tidak masuk akal, tetapi memang ada beberapa orang yang memperoleh pedang surgawi dari pedang dao roulette, dan bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Tetua Agung Qi Yuan dari Sekte Sky Stepping memperoleh pedang pembunuh iblis. Mendengar ini, semua orang terkejut, pedang pembunuh iblis. Bahkan Yang Xiaotian tidak menyangka bahwa guru Zusuan, Qi Yuan memperoleh pedang pembunuh iblis. Pedang pembunuh iblis merupakan pedang surgawi peringkat kedua. Benar, pedang pembunuh iblis, Wuki mengangguk. Setelah mendapatkannya, Qi Yuan melatih teknik pedangnya, membuat kemajuan besar dalam dao pedang, mengalahkan lawan-lawan di alam yang sama. Saat dia mengatakan ini, dia mengalihkan topik pembicaraan, namun, setelah Qi Yuan, tidak ada seorang pun yang memperoleh pedang surgawi dari pedang dao roulette dalam lebih dari 200 tahun. Lalu, apakah ada yang pernah mendapatkan pedang surgawi? Xiao Jin tiba-tiba bertanya. Wuki terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Ia menambahkan, tetapi orang-orang selalu menduga bahwa mungkin ada pedang surgawi di dalam pedang dao roulette, hanya saja belum ada seorang pun yang mendapatkannya. Mendengar ini membuat jantung semua orang berdebar. Kemungkinan pedang surgawi jatuh dari pedang dao roulette akan membuat siapapun bersemangat. Apakah seseorang harus menjadi jenius dao pedang untuk mendapatkan barang bagus dari roulette dao pedang? Tanya Liao Kun. Secara teori, memang begitu, kata Wuki. Namun, selalu ada pengecualian. Suatu ketika, seorang murid dengan kultivasi biasa-biasa saja, yang tidak pernah berlatih ilmu pedang, memperoleh kemampuan surgawi ilmu pedang dari roulette dao pedang. Mendengar ini, semua orang semakin bersemangat untuk mencoba. Namun, roulette pedang dao ini tidak berputar secara gratis. Satu putaran membutuhkan pembayaran 10.000 emas, kata Wuki. Satu putaran berharga 10.000 emas. Mata Xiao Jin membelalak, dan dia memikirkan berapa banyak permen yang bisa dibeli dengan emas sebanyak itu. Wuki terkekeh, tepat sekali, seseorang harus membayar 10.000 emas atau batu roh kelas rendah. Itulah yang dikenakan Kekaisaran Naga Surgawi. Jika gratis, antreannya mungkin akan mengular hingga keluar kota setiap hari. Meskipun satu putaran SWOT dao roulette menghabiskan biaya 10.000 emas, Yang Xiaotian tetap ingin mencobanya. Untuk melihat apa yang bisa diperolehnya dari SWOT dao roulette. Maka,
Yang Xiaotian memimpin kelompok itu menuju kerumunan. Kerumunan itu sangat besar, membentuk lingkaran 10 lapis. Setelah berusaha keras, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya akhirnya berhasil mencapai bagian depan Sword Dao Roulet. Pedang Dao Roulet sangatlah besar, melayang di udara, tingginya 2 orang, dan diukir dengan ratusan jimat pedang yang memancarkan aura misterius, tersusun rapi pada roda. Roulet tersebut memiliki total 10 pola pedang, ke-10 pola pedang ini membagi roulet Dao pedang ke dalam 10 area. Wu Qi memberitahu Yang Xiaotian, Tuan Muda, roulet pedang Dao memiliki 10 area secara total. Area pertama berada di bagian paling tengah, dan area ke-10 berada di tepi terluar. Semakin ke tengah area, semakin bagus hadiah yang diberikan. Di masa lalu, pedang surgawi selalu jatuh dari area ketiga. Area ketiga menghasilkan pedang surgawi. Lalu bagaimana dengan area kedua dan pertama? Luo Qing tak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Qi menggelengkan kepalanya, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang berhasil mengaktifkan area kedua dan pertama. Orang banyak itu terkejut. Melangkah maju, Yang Xiaotian membayar 10.000 emas. Tepat saat dia hendak melepaskan kekuatan pedang hati 9 warna dan menyerang pedang Dao Roulet, keributan meletus dari kerumunan. Para ahli dari Sekte Pedang Naga Penakluk ada di sini. Sekte Pedang Naga Penakluk. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menoleh dan melihat kerumunan yang padat itu berpisah seperti air, memberi jalan bagi sekelompok ahli yang mengenakan jubah perang dari para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk. Jubah milik Sekte Pedang Naga Penakluk tidak dapat dipungkiri, masing-masing dadanya dihiasi dengan gambar naga surgawi yang terbunuh. Sangat menarik perhatian. Di barisan terdepan adalah seorang pemuda berwatak angkuh dan berwatak arogan, tak lain adalah Lan Yi yang pernah ditemui Yang Xiaotian sebelumnya. Dengan langkah bagaikan naga dan ketenangan bagaikan harimau, Lan Yi dipenuhi dengan kesombongan, kehadiran yang kuat terpancar darinya. Merasakan aura kuat Lan Yi, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur selangkah. Beri jalan, saudara Lan, kita akan memutar rolet pedang Dao. Para murid Sekte Pedang Naga Penakluk melihat Yang Xiaotian, Yang Chao, dan yang lainnya menghalangi bagian depan rolet dan memarahi mereka. Setelah mengatakan ini, mereka mencoba menyingkirkan Yang Xiaotian, Yang Chao, dan yang lainnya. Tuan Muda, kita sudah membayar, Sela Liao Kun, semuanya ada aturannya, siapa cepat dia dapat. Salah satu murid Sekte Pedang Naga Penakluk mendengar ini, melirik Yang Xiaotian dan Liao Kun, dan mengejek, kalian para kultivator alam raja, bahkan setelah membayar, tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berharga. Kalian hanya membuang-buang waktu. Kemudian dia berteriak, sekarang minggirlah demi saudara Lan kami. Lan Yi, bagaimanapun, mengulurkan tangan untuk menghentikan murid Sekte Pedang Naga Penakluk, menatap Yang Xiaotian dengan kesombongan yang sama seperti sebelumnya. Yang Xiaotian, aku benar-benar tidak berharap melihatmu di ibu kota kekaisaran. Melihat sikap arogan Lan Yi seperti sebelumnya, Yang Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, jika kamu bisa datang ke ibu kota kekaisaran, mengapa aku tidak bisa? Mendengar itu, Lan Yi tampak terkejut, lalu menatap Yang Xiaotian dari atas sampai bawah, dia tertawa, Yang Xiaotian, jangan kira memiliki binatang ganas alam kaisar memberimu kepercayaan diri dan kualifikasi untuk berbicara kepadaku seperti ini. Di mataku, kamu tidak berbeda dari sebelumnya, masih hanya seekor semut kecil. Bab 197 Putar Pedang Dao Roulet. Xiao Jin, Luo Qing, dan yang lainnya yang mendengar ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot marah. Yang Xiaotian menatap Lan Yi dan berkata, di matamu, aku hanyalah seekor semut, tapi di mataku, bukankah kamu juga sama? Yang Xiaotian, apa yang kau katakan? Para murid Sekte Pedang Naga Penakluk, setelah mendengar ini, semua menunjuk Yang Xiaotian dengan marah. Lan Yi adalah murid langsung Jiwu yang terhormat dari Sekte Pedang Naga Penakluk mereka, betapa hebatnya status yang dimilikinya. Namun Yang Xiaotian berani berbicara kepada saudara Lan mereka dengan cara seperti itu. Saat murid-murid Sekte Pedang Naga Penakluk marah besar, Lan Yi menatap Yang Xiaotian dengan dingin, hanya karena kau memiliki binatang buas tingkat kaisar, kau pikir kau memenuhi syarat untuk menantang Sekte Pedang Naga Penakluk kami. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Yang Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, apakah aku memenuhi syarat atau tidak, itu bukan urusanmu untuk mengkhawatirkannya, namun,
kamu tidak mewakili Sekte Pedang Naga Penakluk. Lan Yi mendengus dengan nada meremehkan dan berkata, Yang Xiaotian, karena kamu juga datang untuk memutar pedang Dao Roulet, mari kita lihat siapa yang lebih baik. Jika salah satu dari kita kalah, orang itu akan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Bagaimana? Bagaimana kita bisa membandingkannya? Yang Xiaotian melirik pedang Dao Roulet dan bertanya. Lan Yi berkata, jika aku mengaktifkan zona ketiga, dan kamu mengaktifkan zona keempat atau kelima, aku menang. Kemudian dia menambahkan, jika kita mengaktifkan zona yang sama, kita akan melihat item siapa yang lebih baik. Baiklah, Yang Xiaotian merenung sebentar dan setuju. Melihat Yang Xiaotian menerima tantangan itu, Lan Yi tersenyum dingin. Dia tahu bakat pedang Dao Yang Xiaotian luar biasa, dan dia bahkan telah membentuk 4 hati pedang 9 warna, tetapi dia telah membentuk 5 hati pedang. Satu lagi Sword Heart yang melebihi Yang Xiaotian. Sumber.com, diperbarui pada N-on Omicron. Terlebih lagi, hati pedang yang dibentuknya juga termasuk yang terkuat. Lan Yi melangkah maju beberapa langkah, tiba di depan Sword Dao Roulet dan berkata, aku pergi dulu. Kau tidak keberatan, kan? Yang Xiaotian mengangguk dan minggir. Tidak menjadi masalah siapa yang memulai terlebih dahulu, yang lebih penting, dia ingin melihat bagaimana Lan Yi mengoperasikan Sword Dao Roulet agar lebih siap saat gilirannya tiba. Semua mata kini tertuju pada Lan Yi. Di bawah tatapan orang banyak yang waspada, Lan Yi menghunus pedang yang seluruhnya terbungkus kegelapan. Saat pedang itu muncul, cahaya di sekitarnya tiba-tiba redup. Beberapa saat sebelumnya, cuaca cerah dan terang, tetapi seluruh sinar matahari tampaknya telah lenyap, seolah-olah diserap oleh bilah pedang. Pedang ini seolah-olah berasal dari dunia gelap. Pedang kegelapan. Semua orang berseru kaget saat melihat pedang di tangan Lan Yi. Pedang kegelapan menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat pedang surgawi. 10 pedang surgawi teratas, masing-masing memiliki kekuatan untuk memukau dunia. Lan Yi sebenarnya telah memperoleh pedang kegelapan. Benar, pedang kegelapan. Lan Yi tampak angkuh dan tidak bisa menyembunyikan harga dirinya saat dia membelai bilah pedang itu. Setengah tahun yang lalu, aku menjelajah ke jurang kegelapan, menghadapi hidup dan mati, dan akhirnya mendapatkan pedang ini. Dia menatap Yang Xiaotian dan berkata, Yang Xiaotian, kamu tidak menduga hal ini, bukan? Aku punya pedang hitam. Memutar pedang Dao Roulet, sebagian besarnya, berkaitan dengan pedang yang dipegang seseorang. Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba memacu kekuatan kelima hati pedangnya. Pedang kegelapan memancarkan cahaya gelap yang menakjubkan. Pilar cahaya gelap melesat ke langit, terbentuk dari untaian pendaran cahaya gelap, membuat khawatir banyak ahli di seluruh ibu kota kekaisaran. Di dalam istana kekaisaran ibu kota kekaisaran, Longlan menatap pilar cahaya gelap dengan heran, pedang kegelapan. Segera dia perintahkan anak buahnya untuk memeriksa siapakah yang memperoleh pedang hitam itu. Pedang kegelapan, sebagai salah satu dari 10 pedang surgawi teratas, kemunculannya merupakan peristiwa penting. Pada saat itu, Lan Yi memacu kekuatan kelima jantung pedangnya, seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan kegelapan. 5 hati pedang Dewa Hantu. Kerumunan orang di sekitarnya, termasuk banyak pakar, terkejut. Jantung pedang Dewa Hantu, seperti jantung pedang 9 warna, adalah salah satu yang terkuat. Hati pedang Dewa Hantu, iya. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah. Bahwa Lan Yi dapat menjinakkan pedang kegelapan menunjukkan bahwa ia menggunakan kekuatan hati pedang Dewa Hantu. Jika seseorang menyelami kegelapan, memanfaatkan kekuatan-kekuatan kegelapan, kekuatan jantung pedang Dewa Hantu akan menjadi lebih besar. Saat semua orang tercengang, Lan Yi, yang menghunus pedang hitam, tiba-tiba menebas pedang Dao Roulet. Lapisan ki pedang ditembakkan ke arah Roulet Dao pedang. Di tengah ki pedang, ada lautan darah yang bergolak. Teknik pedang laut darah. Teknik pedang laut darah merupakan kemampuan surgawi ilmu pedang tertinggi dari Sekte Dewa Laut Darah. Namun, ratusan tahun lalu, ia dimusnahkan oleh Sekte Pedang Naga Penakluk. Teknik pedang laut darah Lan Yi telah mencapai alam penguasaan puncak. Pedang ki laut darah yang membawa kekuatan kegelapan yang bergulir, membombardir Roulet Dao pedang. Gedebuk. Pedang Dao Roulet mengeluarkan suara tumpul. Meskipun suaranya tidak keras, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Ada suara. Terakhir kali tetua Qi Yuan memukul pedang Dao Roulet,
suaranya sama, dan akhirnya, dia memperoleh pedang pembunuh iblis. Kerumunan berseru dengan heran, melihat bahwa Lan Yi benar-benar membuat pedang Dao Roulet berdering. Selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang berhasil membuat cincin Roulet pedang Dao. Secara umum, selama seseorang dapat berdering, apa yang mereka terima biasanya cukup mengesankan. Orang terakhir yang membuat cincin Sword Dao Roulet adalah Tetua Agung Qi Yuan dari Sekte Sky Stepping. Dan Qi Yuan menerima pedang pembunuh iblis. Melihat Lan Yi telah membuat cincin Roulet pedang Dao, para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk merasa gembira dan gembira. Kakak Lan telah membuat cincin Roulet pedang Dao. Dia pasti bisa mendapatkan pedang surgawi seperti yang dilakukan oleh kakak Qi Yuan. Bahkan, itu mungkin salah satu dari 10 pedang surgawi teratas. Tak heran murid-murid Sekte Pedang Naga Penakluk ini begitu gembira, sudah lebih dari 200 tahun sejak terakhir kali ada orang yang berhasil menerima pedang surgawi dari Roulet pedang Dao. Jika Lan Yi bisa mendapatkan pedang surgawi, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengejutkan bagi seluruh kekaisaran naga surgawi. Lan Yi sendiri juga sangat gembira telah membuat cincin Roulet pedang Dao. Diliputi rasa gembira, dia menatap Roulet pedang Dao dengan penuh harap. Di bawah gempuran kekuatan pedang Dao Lan Yi, Roulet pedang Dao mulai berputar, dan kekuatan pedang Dao miliknya melonjak ke zona ke-10 dari Roulet tersebut. Kemudian, dengan momentum yang tak terhentikan, ia menerobos ke zona ke-9. Dalam sekejap mata, ia telah menerobos ke zona ke-8. Semua orang menatap tajam ke arah pedang Dao Roulet. Sekarang zona ke-7. Zona ke-6. Para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk menyaksikan kekuatan pedang Dao Lan Yi melesat ke zona ke-6 dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka semua gugup dan sangat gembira. Dengan kecepatan ini, ada 99% kemungkinan bahwa kekuatan pedang Dao Lan Yi dapat menembus zona ke-3 dan mengaktifkannya. Dengan cepat, kekuatan pedang Dao Lan Yi menghancurkan zona ke-5, memasuki zona ke-4. Saat kekuatan pedang Dao Lan Yi memasuki zona ke-4, semua orang menahan napas, takut ketinggalan sedetik pun. Berdengung. Di bawah pengawasan semua orang, kekuatan pedang Dao Lan Yi akhirnya menembus zona ke-4 dan bergerak ke zona ke-3. Akhirnya berhenti di zona ke-3. Cahaya melonjak dalam zona ke-3 Sword Dao Roulet. Melihat kejadian ini, seluruh murid Sekte Pedang Naga Penakluk tak kuasa menahan diri untuk bersorak serempak. Kakak Lan telah mengaktifkan zona ke-3. Para ahli dari sekte lain pun turut gembira. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya mengaktifkan zona ke-3 Sword Dao Roulet sekali lagi. Dan mereka menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala mereka sendiri. Wuqi dan Luoqing, antara lain, merasakan sentakan di hati mereka melihat Lan Yi telah mengaktifkan zona ke-3. Di tengah kegembiraan Lan Yi dan murid-murid Sekte Pedang Naga Penakluk, sebuah objek terbang keluar dari zona ke-3 Roulet pedang Dao. Bab 198, mengaktifkan zona kedua. Melihat apa yang terbang keluar dari Sword Dao Roulet, semua orang tercengang. Apa yang keluar bukanlah pedang surgawi ataupun buku panduan ilmu pedang apapun. Itu sepotong besi. Sebongkah besi hitam yang gelap dan biasa-biasa saja. Besi abisal gelap. Beberapa pemurni artefak di sekitar mengenali logam itu dan tercengang. Besi abisal gelap merupakan bahan utama untuk memurnikan pedang surgawi. Para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk menghentikan tawa mereka, kegembiraan menghilang dari wajah mereka. Ekspresi wajah Lan Yi berubah makin buruk. Meskipun Dark Abyssal Iron merupakan material utama untuk memurnikan pedang surgawi, itu hanyalah sepotong besi. Itu bukanlah pedang surgawi, dan bahkan pedang surgawi dengan peringkat terendah pun ratusan kali lebih baik darinya. Brengsek, dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Seperti Qi Yuan, dia telah melancarkan pedang Dao Roulet dan mengaktifkan zona ke-3, namun Qi Yuan menerima pedang pembunuh iblis sementara dia hanya mendapatkan sepotong besi abisal gelap yang tidak berharga. Sambil memegang besi abisal kegelapan di tangannya, dia bahkan merasakan keinginan untuk membuangnya. Berusaha keras menahan amarahnya, dia berkata kepada Yang Xiaotian, sekarang giliranmu. Tidak peduli apa, dia telah mengaktifkan zona ke-3. Dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian juga dapat mengaktifkan zona ke-3. Yang Xiaotian, aku mengaktifkan zona ke-3. Jika kau tidak dapat mengaktifkan zona ke-3, maka kau harus meninggalkan ibu kota kekaisaran sekarang.
Setelah menerima besi abisal kegelapan dan merasa sangat kesal, Lan Yi melotot tajam ke arah Yang Xiaotian. Mendengar hal itu, Xiao Jin menjilati permen lollipop yang baru saja dibelinya di kota Kekaisaran Tiandou. Apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa benda di tanganmu itu terlihat seperti segumpal kotoran? Kotoran. Lan Yi secara refleks melemparkan besi abisal kegelapan dari tangannya. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Lan Yi yang merasa terhina dan murka, melotot ke arah Xiao Jin dengan niat membunuh. Yang Xiaotian tidak terlibat dalam perang kata-kata dengan lawannya, tetapi malah mendekati pedang Dao Roulet dan mengeluarkan pedang penuh retakan. Melihat Yang Xiaotian mengeluarkan pedang patah, seorang murid dari Sekte Pedang Naga Penakluk tertawa, "Yang Xiaotian, jangan bilang kau bahkan tidak punya pedang. Ini, ambil milikku. Aku baru saja menemukannya di jalan. Ini untukmu." Murid Sekte Pedang Naga Penakluk itu tertawa. Namun Lan Yi menatap pedang patah di tangan Yang Xiaotian dengan wajah penuh keheranan, pedang pengubur surga. Pedang pengubur surga. Begitu Lan Yi berbicara, keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang terkejut. Apakah pedang patah di tangan Yang Xiaotian sebenarnya adalah pedang penguburan surga, yang merupakan pedang surgawi pertama di antara 10 pedang surgawi teratas dalam peringkat pedang surgawi? Murid dari Sekte Pedang Naga Penakluk itu ragu-ragu, sekalipun itu pedang pengubur surga, itu tetap saja pedang yang patah. Tetapi tidak seorang pun menanggapinya. Sekalipun telah rusak, pedang penguburan surga tetaplah pedang penguburan surga. Itu masih pedang surgawi nomor 1. Ia bagaikan roh surgawi yang pernah ada, bahkan dalam keadaan rusak, ia tetaplah roh surgawi, yang tak tertandingi oleh roh-roh di alam suci. Memegang pedang penguburan surga, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 5 hati pedang 9 warna miliknya. Seketika, tubuhnya memancarkan cahaya 9 warna yang cemerlang, dan kekuatan agung dari hati pedang 9 warna membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. 5 hati pedang 9 warna, kata Lan Yi, tertegun saat melihat Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, seperti dia, sebenarnya telah memadatkan 5 hati pedang. Murid-murid Sekte Pedang Naga Penakluk juga terkejut. Lan Yi, sebagai murid langsung leluhur Jiu Wu, dapat memadatkan 5 hati pedang, yang cukup untuk mengerdilkan generasi muda Sekte Pedang Naga Penakluk. Namun Yang Xiaotian muda, dari akademi kecil kerajaan yang lebih rendah, juga telah mengembunkan 5 hati pedang terkuat. Di bawah kekuatan 5 pedang hati, bilah pedang penguburan surga akhirnya mulai bersinar. Pada saat itu, sepertinya pedang penguburan surga telah mendapatkan kembali kecemerlangannya yang dulu. Intensitas cahaya pedang itu mengirimkan hawa dingin ke hati semua orang yang hadir. Bersenandung, Yang Xiaotian mengayunkan pedangnya. Dia mendorong teknik pedang penguburan surga ke tingkatan tertingginya, mencapai penguasaan puncak. Sebuah pedang dilepaskan, rasanya seolah-olah dapat mengubur langit dan bumi. Di bawah pedang ini, semua orang merasa sekecil semut. Ledakan, pedang Dao Roulet bergetar hebat dan mengeluarkan suara bagaikan guntur. Gendang telinga semua orang berdengung. Lan Yi terkejut. Dia melihat pedang Dao Roulet mulai berputar, dan kecepatannya terasa lebih cepat daripada saat Lan Yi mengaktifkannya. Kekuatan pedang Dao dari pedang penguburan surga milik Yang Xiaotian tak terhentikan, menerobos satu demi satu, dan dalam sekejap mata, ia telah bergegas ke area keempat. Melihat kekuatan pedang Dao Yang Xiaotian mencapai area keempat begitu cepat, napas semua orang menjadi sesak. Berdengung. Area ketiga menyala, dan pancarannya bahkan lebih menyilaukan dari pancaran Lan Yi. Lan Yi dan para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk sangat terguncang. Tetapi tidak berhenti di situ, karena kekuatan pedang Dao Yang Xiaotian terus maju ke area kedua. Area kedua bergetar karena cahaya. Seluruh pedang Dao Roulet memancarkan cahaya yang menakutkan, menerangi jalan-jalan di sekitarnya seolah-olah hari kutub. Area kedua, para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk tercengang. Di mata Lan Yi dan yang lainnya yang tak percaya, sebuah benda terbang keluar dari area kedua. Saat benda itu terbang keluar, energi spiritual alam melonjak liar. Roh pedang bawaan. Seseorang di antara kerumunan berseru. Memang, apa yang terbang keluar adalah roh pedang bawaan, dan bukan sembarang roh pedang bawaan, tetapi roh pedang bawaan berkualitas tinggi. Yang Xiaotian menangkap roh pedang bawaan berkualitas tinggi yang terbang keluar dan, selain terkejut, merasa agak menyesal, sayang sekali tidak memiliki atribut.
Meskipun roh pedang bawaan yang ada saat ini memiliki kualitas terbaik, jika dibandingkan dengan 3 orang dari Gua Dewa Petir, roh itu masih kurang, lagi pula, ketiga orang itu memiliki atribut petir, sedangkan yang satu ini tidak memilikinya. Orang-orang melihat Yang Xiaotian meremehkan roh pedang bawaan berkualitas tinggi di tangannya karena tidak memiliki atribut, dan untuk sesaat, seolah-olah ada 10.000 kuda yang menginjak-injak hati mereka. Kau kalah. Yang Xiaotian menatap Lan Yi, sekarang kau bisa berguling. Wajah Lan Yi berubah jelek, dia berkata, baiklah, aku akan pergi. Setelah berbicara, dia mencoba pergi bersama para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk. Aku bilang pergi. Melihat Lan Yi mencoba pergi begitu saja, Yang Xiaotian berkata dengan dingin. Lan Yi sangat marah, Yang Xiaotian, jangan coba-coba. Tepat saat Lan Yi selesai berbicara, Raja Naga Banjir Hitam yang seperti gunung muncul di belakang Yang Xiaotian. Dengan lambaian ekornya yang besar, wajah Lan Yi berubah warna, ingin menghindar, tetapi bagaimana mungkin dia, seorang Kaisar Rilem, menghindari serangan dari Raja Naga Banjir Hitam di puncak Kaisar Rilem. Dia langsung terkena ekor Raja Naga Banjir Hitam. Lan Yi berguling di jalan seperti bola di tanah, dan terpental jauh. Di tengah teriakan kaget dan gerakan menghindar dari orang-orang yang lewat, ia terus berguling hingga keluar dari gerbang kota ibu kota kekaisaran. Melihat Raja Naga Banjir Hitam, para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk lari ketakutan dan kebingungan. Mengabaikan para pengikut Sekte Pedang Naga Penakluk, Yang Xiaotian menoleh ke pedang Dao Roulet dan bertanya kepada Wu Qi, Penatua Wu, apakah ada yang pernah mengaktifkan pedang Dao Roulet lebih dari sekali? Wu Qi tercengang, menyadari bahwa Yang Xiaotian ingin terus memutar pedang Dao Roulet untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan roh pedang bawaan kedua. Ia berkata sambil tersenyum masam, Tuan Muda, pedang Dao Roulet ini hanya bisa diputar sekali oleh siapapun. Kekuatan orang yang sama tidak akan menimbulkan respons apapun dari pedang Dao Roulet untuk kedua kalinya. Yang Xiaotian agak kecewa. Setelah itu, ia membayar biaya tersebut, dan membiarkan orang lain memutarnya juga, namun tidak seorang pun memperoleh sesuatu yang berarti. Pada akhirnya, Yang Xiaotian hanya bisa meninggalkan tempat kejadian bersama orang lain. Setelah membeli permen untuk Xiao Jin, mereka berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke Azure Dragon Residence. Tepat saat Yang Xiaotian kembali ke kediaman Naga Biru, berita telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran bahwa Yang Xiaotian telah mengaktifkan area kedua pedang Dao Roulet dan memperoleh roh pedang bawaan berkualitas tinggi. Gu Shaozong dari Istana Surgawi Kuno juga menerima berita tersebut. Apa? Yang Xiaotian itu mendapatkan roh pedang bawaan berkualitas tinggi. Dia sangat gembira. Hari-hari ini, dia dengan bersemangat mencari roh pedang bawaan. Itu sangat penting baginya, terutama roh pedang bawaan yang berkualitas tinggi. Ya, Tuan Muda, Yang Xiaotian memperoleh roh pedang bawaan berkualitas tinggi dari pedang Dao Roulet. Bawahannya menjawab dengan hormat, lalu ragu-ragu, hanya saja mungkin sangat sulit bagi Tuan Muda untuk mendapatkan roh pedang bawaan berkualitas tinggi itu dari Yang Xiaotian. Bab 199, harus mendapatkan tempat pertama. Gu Shaozong mengangguk. Dia juga tahu bahwa akan sulit untuk meyakinkan Yang Xiaotian agar melepaskan roh pedang bawaan tertinggi. Bagaimanapun, itu adalah roh pedang bawaan yang tertinggi. Namun, semuanya ada harganya, bahkan roh pedang bawaan tertinggi sekalipun, kata Gu Shaozong dengan percaya diri. Selama apa yang kutawarkan memiliki nilai yang sama dengan roh pedang bawaan tertinggi, aku yakin Yang Xiaotian akan melakukan pertukaran. Beberapa saat kemudian, Gu Shaozong, dengan sekelompok bawahannya, menuju kediaman naga biru milik Xiaotian. Jadi, tidak lama setelah Xiaotian kembali ke kediaman naga biru, Gu Shaozong dan bawahannya juga tiba. Gu Shaozong dari Istana Dewa Kuno ada di luar dan ingin bertemu denganmu. Xiaotian hendak menyerap roh pedang bawaan ketika dia mendengar Luo Qing datang untuk melapor. Ya, kata Luo Qing. Dia membawa banyak orang bersamanya. Sepertinya mereka datang untuk menemui Tuan Muda. Bawa mereka masuk, kata Xiaotian setelah memikirkannya. Dia baru saja tiba di aula ketika dia melihat Luo Qing memimpin Gu Shaozong dan kelompoknya masuk. Gu Shaozong sangat tampan dan tinggi. Gerakannya cepat, memancarkan aura yang menindas. Gu Shaozong memiliki salah satu dari 10 garis keturunan kuno, garis keturunan rock.
Garis keturunan rock lebih kuat dari garis keturunan Dewa Naga kuno milik Guo Wei, dan perasaan menindas datang dari garis keturunan rock miliknya. Gu Shaozong sangat sopan saat bertemu Xiao Tian. Dia bertukar beberapa kata ramah dengan Xiao Tian dan setelah duduk, dia langsung ke pokok permasalahan. Oh, kau ingin menukar sesuatu dengan roh pedang bawaanku. Xiao Tian berkata tanpa ekspresi setelah mendengar tujuan kunjungan itu. Gu Shaozong tersenyum dan berkata, benar. Aku telah mencari roh pedang bawaan selama berhari-hari. Itu sangat penting bagiku. Aku harap saudara yang dapat memberikannya. Jika saudara yang bersedia melakukannya, aku akan sangat berterima kasih. Saya tahu roh pedang bawaan tertinggi adalah harta karun. Saya juga punya beberapa harta karun di sini, saudara yang, silakan ambil apapun yang Anda suka. Sambil berbicara dia mengeluarkan 3 benda. Benda pertama adalah telur raksasa. Benda kedua adalah batu roh berukuran besar dengan kualitas unggul. Benda ketiga adalah buku kuno. Gu Shaozong menjelaskan, telur raksasa ini adalah telur dari seekor burung rock kuno, dan telur ini ditinggalkan oleh master burung rock kuno. Kemudian dia menunjuk ke sebuah batu roh setinggi manusia dan berkata, batu roh berkualitas tinggi ini mengandung energi petir bawaan. Ini adalah satu-satunya di seluruh kekaisaran naga surgawi. Buku kuno ini adalah teknik rock yang diciptakan oleh master rock kuno. Wu Qi, Luo Qing, dan yang lainnya yang berdiri di belakang Xiao Tian semuanya sangat terguncang oleh perkenalan Gu Shaozong. Ketiga benda yang dipersembahkan Gu Shaozong masing-masing mampu menimbulkan kehebohan di seluruh kekaisaran. Telur rock, yang sudah langka, sama berharganya dengan telur naga sejati, terutama karena ditinggalkan oleh master rock kuno. Begitu telur rock ini menetas, ia mungkin memiliki garis keturunan Master Rock. Jika ia tumbuh besar, ia akan menjadi binatang super surgawi. Mengenai batu roh berkualitas tinggi itu, sudah jelas bahwa batu roh berkualitas tinggi seukuran kepalan tangan akan dianggap sebagai harta karun oleh banyak sekte tertinggi. Batu yang setinggi manusia dan mengandung energi petir bawaan tentu saja merupakan penemuan langka. Teknik rock yang diciptakan oleh Master Rock kuno tidak kalah berharga dari 2 item sebelumnya. Xiao Tian menatap ketiga benda itu namun tetap tanpa ekspresi dan menggelengkan kepalanya. Ketiga benda ini adalah harta karun, Gu Shaozong, tapi aku tidak membutuhkannya. Menetaskan telur rock bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan jika menunggu rock tumbuh, mungkin butuh waktu ribuan tahun. Meskipun batu roh kualitas unggul itu merupakan harta karun, dia sudah memiliki vena roh naga darah. Mengenai teknik rock, dia bahkan tidak terlalu membutuhkannya, karena seni naga primordialnya 100 kali lebih baik. Gu Shaozong, melihat yang Xiao Tian tidak tertarik pada 3 benda yang berhubungan dengan telur rock kuno, menggertakkan giginya dan mengeluarkan farmakope dewa pengobatan. Ini adalah farmakope dewa pengobatan yang telah aku peroleh. Saya yakin saudara yang juga tahu apa itu farmakope dewa pengobatan. Bisa dikatakan itu adalah buku alkimia paling legendaris di alam pengobatan kekaisaran kita, yang diciptakan oleh dewa pengobatan sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, farmakope dewa pengobatan ini telah meringkas upaya seumur hidup leluhur kita, dewa pengobatan, dan berisi berbagai teknik alkimia dan resep pil kuno. Bahkan mencakup 3 dari 10 teknik alkimia teratas. Jika saudara yang bersedia memberiku roh pedang bawaan itu, farmakope dewa pengobatan ini adalah milikmu. Yang Xiao Tian tidak menyangka bahwa Gu Shaozong benar-benar bersedia menukar farmakope dewa pengobatan dengan roh pedang bawaannya. Farmakope dewa pengobatan diciptakan oleh Sudan, dewa pengobatan dari kekaisaran naga surgawi ribuan tahun yang lalu. Sudan juga merupakan satu-satunya dewa pengobatan sejak berdirinya kekaisaran naga surgawi. Farmakope kedokteran dewa merupakan harta karun yang diimpikan oleh semua apoteker di kekaisaran naga surgawi untuk dimiliki. Hanya 3 teknik alkimia dari 10 teknik teratas yang terdapat dalam farmakope dewa pengobatan sudah cukup untuk membuat para apoteker kekaisaran naga surgawi menjadi gila. Namun yang Xiao Tian masih menggelengkan kepalanya, memang, farmakope dewa pengobatan adalah buku alkimia paling legendaris di kekaisaran kita, tapi aku tidak membutuhkannya. Buku-buku alkimia yang tertinggal di gua tempat tinggal Hong Feng tak lain adalah farmakope dewa pengobatan. Dari 10 teknik alkimia teratas, dia telah menguasai 5. Dia sama sekali tidak membutuhkan farmakope kedokteran dewa ini. Gu Shaozong,
Melihat Yang Xiaotian bahkan tidak memikirkannya sebelum menolaknya, merasakan kerutan terbentuk di wajahnya yang sebelumnya percaya diri. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika saudara yang bersedia memberiku roh pedang bawaan, aku akan memberikan keempat harta karun ini kepadamu. Wu Qi dan Luo Qing terkejut. Maaf, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Saya tidak membutuhkan keempat benda ini, dan saya juga membutuhkan roh pedang bawaan saat ini, jadi saya tidak akan menukarnya. Seorang ahli di belakang Gu Shaozong tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, Yang Xiaotian, jangan terlalu berlebihan. Tuan muda kita telah menunjukkan ketulusan yang cukup dengan menawarkan keempat harta karun ini sebagai gantinya. Lagi pula, status macam apa yang dimiliki tuan muda kita? Dia datang mengunjungi Anda secara pribadi untuk membahas hal ini, yang sudah cukup membuat Anda malu. Gu Shaozong, yang duduk di sana, tidak menghentikan bawahannya. Jelas, penolakan Yang Xiaotian yang berulang-ulang telah membuatnya kesal. Yang Xiaotian melirik Gu Shaozong dan berkata dengan acuh tak acuh, di matamu, keempat item farmakope dewa pengobatan ini adalah harta karun, tapi di mataku, semuanya hanyalah sampah. Mendengar ini, para ahli di belakang Gu Shaozong semuanya marah. Bahkan wajah Gu Shaozong menjadi gelap. Apa katamu? Teriak ahli di belakang Gu Shaozong dengan marah. Gu Shaozong mengangkat tangannya, menghentikan bawahannya, dan menatap Yang Xiaotian dengan mantap, aku harus memenangkan tempat pertama dalam kompetisi apoteker kekaisaran ini. Pada saat itu, aku akan menjadi penerus aula apoteker kekaisaran. Tuan muda Yang, apakah Anda benar-benar ingin menyinggung perasaan saya hanya karena roh pedang bawaan? Yang Xiaotian menatap Gu Shaozong dan tersenyum, kamu harus memenangkan tempat pertama di kompetisi apoteker kekaisaran ini. Gu Shaozong berkata dengan tenang, benar. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang besar. Bahkan Xi Yongping, kepala balai besar apoteker, memuji bakatnya dalam bidang alkimia. Ia yakin bahwa, dalam hal alkimia, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dapat menandinginya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Yang Xiaotian, menyinggung perasaanku sekarang bukanlah tindakan yang bijaksana, Tuan Muda Yang. Begitu aku mengambil alih balai apoteker kekaisaran, kau mungkin tidak akan mendapat tempat di lingkaran apoteker kekaisaran. Bab 200, mencabut lisensi apoteker Yang Xiaotian. Di komunitas apoteker Empire, saya tak punya pijakan. Perkataan Gu Shaozong merupakan ancaman yang tidak salah lagi. Di belakang Yang Xiaotian, cahaya melonjak, dan Raja Naga Banjir Hitam muncul. Merasakan aura Raja Naga Banjir Hitam yang menakutkan dan seperti penjara, wajah Gu Shaozong dan yang lainnya berubah. Kamu tidak diterima di sini, kata Yang Xiaotian dingin kepada pihak lain. Melihat Yang Xiaotian langsung memerintahkannya untuk pergi, wajah Gu Shaozong menjadi gelap. Yang Xiaotian, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika aku mewarisi balai apoteker kekaisaran. Yang Xiaotian segera menyela, bicaralah tentang hal itu setelah kamu mewarisi aula apoteker kekaisaran. Wajah Gu Shaozong berubah jelek. Dia melirik Raja Naga Banjir Hitam di belakang Yang Xiaotian, menahan amarah di hatinya, dan berkata, Yang Xiaotian, aku harap kamu tidak akan menyesali ini nanti. Setelah berbicara, dia mengemas farmakope dewa pengobatan, telur rock, dan 4 barang lainnya lalu pergi bersama para pengikutnya. Begitu Gu Shaozong pergi, Luo Qing berkata dengan marah, Gu Shaozong ini benar-benar berpikir dia bisa 100% memenangkan tempat pertama dalam kompetisi apoteker ini. Namun Wu Qi tidak berbicara. Dia tahu Luo Qing yakin tuan muda mereka akan memperoleh juara pertama dalam kompetisi apoteker kekaisaran ini, tetapi memikirkan kultivasi Yang Xiaotian, Wu Qi menghela napas dalam diam. Kali ini, di kompetisi apoteker kekaisaran, hampir semua murid dari sekte tertinggi yang berpartisipasi berada di alam kaisar. Namun, Yang Xiaotian bahkan bukan seorang martial ancestor. Dibandingkan dengan Gu Shaozong, Zhu Xuan, dan yang lainnya, kekuatannya masih sangat kurang. Sekalipun bakat alami Yang Xiaotian dalam alkimia luar biasa tinggi, menang melawan Gu Shaozong, Zhu Xuan, dan yang lainnya akan tetap sulit, lebih sulit daripada naik ke surga. Ramuan-ramuan tersebut digolongkan dari yang rendah ke yang tinggi, yaitu cairan spiritual pembangun fondasi, pil jiwa bawaan, pil harta karun, dan di atas pil harta karun ada pil mendalam. Kecuali Yang Xiaotian dapat memurnikan pil mendalam,
mustahil baginya untuk menang melawan Gu Shaozong dan yang lainnya. Akan tetapi, hanya mereka yang berada di atas leluhur bela diri yang bisa memurnikan pil mendalam, dan yang Xiao Tian bahkan bukan leluhur bela diri, bagaimana mungkin dia bisa memurnikan ramuan tingkat mendalam. Setelah Gu Shaozong meninggalkan kediaman naga biru bersama para pengikutnya, semakin ia memikirkan bagaimana yang Xiao Tian berulang kali menolak dan mengusirnya, semakin dingin raut wajahnya. Begitu aku mengambil alih balai apoteker kekaisaran, aku pasti akan mencabut status apoteker yang Xiao Tian. Gu Shaozong menoleh ke arah kediaman naga biru dan berkata dengan galak. Begitu dia mewarisi aula apoteker kekaisaran, dia akan memiliki wewenang untuk mencabut status apoteker bintang 3 dan yang di bawahnya di dalam kekaisaran. Jika status apoteker yang Xiao Tian dicabut, itu akan menjadi aib besar. Saat itu, berita itu akan mencapai kerajaan Laut Surgawi, menghapus rasa malu seluruh kerajaan, dan yang Xiao Tian akan menjadi bahan tertawaan orang lain seumur hidup. Tuan muda, bagaimana dengan roh pedang bawaan? Pengikutnya bertanya dengan hati-hati. Wajah Gu Shaozong berubah muram saat dia berkata, lihatlah orang lain. Yang ada di tangan yang Xiao Tian, dia tidak punya harapan untuk mendapatkannya sekarang. Setelah malam ini, yang Xiao Tian pasti sudah memurnikan roh pedang bawaan, dan mustahil baginya untuk mengambilnya bahkan jika dia mau nanti. Dia hanya bisa mencari petunjuk lainnya. Gunakan semua cara yang mungkin, semua kekuatan yang kita miliki, untuk mengumpulkan berita tentang roh pedang bawaan. Gu Shaozong memerintahkan dengan marah, aku memberimu waktu 3 bulan lagi. Jika aku tidak mendapatkan roh pedang bawaan saat itu, kau tahu akibatnya. Para pengikutnya mengangguk patuh. Setelah Gu Shaozong pergi, Yang Xiao Tian mulai menjelajahi gua tempat tinggal Hong Feng untuk mencari teknik alkimia rahasia. Dia ingat bahwa dia pernah melihat buku alkimia yang menyebutkan bahwa pil dapat dimurnikan lintas alam. Hari ini, dia mengeluarkan buku itu lagi dan menelitinya dengan saksama. Yang Xiao Tian segera selesai membaca. Menurut buku tersebut, untuk memurnikan ramuan tingkat mendalam di alam Raja Bela Diri, seseorang mesti memenuhi 4 syarat. Pertama, Yuan sejati mesti sangat kuat, sebanding dengan alam leluhur bela diri. Kedua, seseorang harus memiliki salah satu dari 10 api abnormal teratas. Ketiga, persepsi jiwa seseorang harus jauh melampaui persepsi mereka yang berada dalam alam yang sama. Keempat, kuasai teknik alkimia yang sangat maju, gunakan 2 teknik tersebut sekaligus untuk meramu ramuan. Masing-masing keempat persyaratan ini sangatlah ketat. Untuk memenuhi keempat kondisi itu secara bersamaan, dikhawatirkan tidak akan mungkin ditemukan satu pun segelintir individu dalam 1.000.000 tahun. Akan tetapi, setelah mengolah seni naga primordial dan terus-menerus mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi, Yuan sejati yang Xiao Tian telah menjadi begitu mendalam sehingga melampaui banyak leluhur bela diri baik di tingkat pertama maupun tingkat kedua. Dia memiliki salah satu dari 10 api abnormal teratas. Kepekaan jiwanya telah tumbuh terus-menerus selama 2 tahun terakhir, dan sekarang lebih kuat daripada banyak apoteker bintang 4. Mengenai teknik alkimia tingkat lanjut, dia tidak kekurangan apapun, dia telah menguasai 5 dari 10 metode alkimia utama. Satu-satunya hal yang belum diketahuinya sekarang adalah bagaimana menggunakan 2 metode alkimia di saat yang sama untuk meramu ramuan. Dia selalu menggunakan satu metode dalam praktik alkimianya. Dia benar-benar tidak pernah mencoba meramu dengan 2 metode berbeda sekaligus, karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi. Itu 10 kali lebih sulit daripada hanya menggunakan satu metode. Dengan kurang dari 10 hari tersisa hingga kompetisi apoteker, ia harus bergegas dan berlatih. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian berlatih menggunakan 2 metode sekaligus untuk meramu ramuan pada siang hari, sedangkan pada malam hari, ia memurnikan roh pedang bawaan. Suatu hari, saat Yang Xiao Tian sedang berlatih alkimia, Luo Qing datang untuk melaporkan bahwa para ahli dari Sekte Naga Sejati telah tiba di ibu kota kekaisaran. Oh, siapa yang datang? Apakah adikku ada di antara mereka? Yang Xiao Tian bertanya dengan cepat. Nona kedua tidak datang. Leluhur tua dari Sekte Dewa Naga Sejati, Liang Yafei, telah datang, begitu pula muridnya Zhu Miaomiao. Zhu Miaomiao ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi apoteker kekaisaran edisi ini, jawab Luo Qing. Zhu Miaomiao memiliki tingkat alkimia tertinggi di antara generasi muda Sekte Dewa Naga Sejati.
Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Zhu Miaomiao dan Zhu Xuan keduanya berasal dari keluarga Zhu, dengan Zhu Miaomiao adalah sepupu Zhu Xuan. Yang Xiaotian terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga belajar tentang berbagai kekuatan dalam kekaisaran. Ada banyak keluarga kuno yang kuat dalam kekaisaran, seperti keluarga Long, keluarga Tian, keluarga Zhu, keluarga Zhang, keluarga Gu, yang semuanya memiliki pengaruh yang kompleks dan saling terkait. Di antara 10 sekte tertinggi kekaisaran, ada beberapa pengikut dari keluarga kuno ini. Ketika Luo Qing melapor pada Yang Xiaotian, Zhu Xuan tengah duduk di halaman rumah Zhu Miaomiao, tersenyum dan bertanya padanya, bagaimana perkembangan masalah yang aku diskusikan denganmu terakhir kali. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Miaomiao berkata, Yang Linger sekarang adalah murid pribadi dari Master Sekte kami. Urusannya bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh Masterku. Masterku berkata bahwa setelah kompetisi apoteker kekaisaran selesai, dia akan membahas masalah ini dengan para tetua. Zhu Xuan tersenyum dan berkata, jika masalah ini dapat diselesaikan dengan sukses, tuanku dan aku pasti akan mengucapkan terima kasih kepada saudara perempuanku. Jika masalah ini berhasil, itu akan menguntungkan bagi Sekte Dewa Naga Sejati dan Sekte Sky Stepping. Tidak perlu berterima kasih padaku, jawab Zhu Miaomiao. Hal ini akan menguntungkan bagi Sekte Naga Sejati dan Sekte Langkah Langit, tapi mungkin tidak demikian halnya bagi Yang Linger. Tetapi Yang Linger mungkin tidak bersedia, kata Zhu Xuan. Tidak mau. Zhu Miaomiao mencibir. Ini masalah penting bagi sekte. Jika para tetua dan master sekte setuju, bukan haknya untuk memutuskan apakah dia bersedia. Sekalipun dia tidak mau, dia harus mau. Saat kompetisi apoteker kekaisaran semakin dekat, pasukan dari berbagai penjuru kekaisaran berkumpul di ibu kota kekaisaran, membuatnya luar biasa ramai. Menjelang kompetisi apoteker, Yang Xiaotian akhirnya sepenuhnya menyempurnakan roh pedang bawaan yang luar biasa. Dengan bantuan roh pedang bawaan ini, dia membawa penguasaannya atas 3 kekuatan surgawi tertinggi ilmu pedang ke tingkat penguasaan puncak. Menambahkannya ke 11 sebelumnya, kini ia telah menguasai 14. Hanya saja sangat disayangkan, kali ini pemurnian roh pedang bawaan tidak berhasil membentuk hati pedang ke-8. Besok adalah hari kompetisi apoteker, dan Yang Xiaotian tidak berlatih lagi, bermaksud mengajak semua orang ke Green Lotus Tavern untuk berpesta.